Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siapa yang akan kita bahas malam hari ini? Di malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi rekam misteri, dan kisah yang akan kita dengarkan bersama-sama ini merupakan kisah yang pernah dialami oleh Mas Noval dan juga saya. Jadi untuk kalian yang mungkin belum follow Instagram saya, pada beberapa waktu yang lalu saya sempat melakukan sebuah polling, dan di dalam polling tersebut saya bertanya kepada kalian apakah kalian ingin mendengarkan lagi kisah-kisah yang pernah dilalui oleh saya dan juga Mas Noval pada saat perjalanan kami dulu. Dan karena sebagian besar dari kalian memang ingin mendengarkan kisah tersebut, maka khusus malam hari ini kita akan mendengarkan kisah yang pernah dilalui oleh Mas Noval dan juga saya beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum Mas Noval ini pada akhirnya tutup usia di tahun 2020. Dan bagi kalian yang mungkin bertanya-tanya, Mas Noval itu sebetulnya siapa sih? Itu artinya kalian memang adalah subscriber barunya saya. Dan kalau misalkan kalian ingin tahu sebenarnya siapa sosok Mas Noval, apa sih hubungannya Mas Noval dengan saya, kalian bisa menonton edisi rekam misteri yang judulnya Rumah Pasak Hidup. Kalian bisa scroll ya ke bawah, karena di sana nantinya akan ada penjelasan yang cukup detail mengenai siapa sosok Mas Noval yang sebenarnya. Sebab saya memang tidak bisa menceritakan secara lebih detail lagi siapa sosok Mas Noval di dalam cerita kali ini. Takutnya malah nanti durasinya akan semakin panjang. Jadi kalian bisa mendalami sendiri, kalian bisa searching sendiri siapa Mas Noval yang sebenarnya. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, mari sekarang kita masuk ke dalam ceritanya. Dan sebelum memulai, seperti biasa disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi rekam misteri adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah teman-teman kita yang ada di luar sana, yang mereka kirimkan melalui email yang ada di description box. Dan karena malam hari ini khusus saya menceritakan kisah yang pernah dialami secara pribadi oleh Mas Noval dan juga saya sendiri, maka mari kita sebut saja nama pengirim dari cerita ini adalah Cia dan juga Mas Noval ya. Dan pada bagian pertama dari kisah ini saya ingin kalian membayangkan bahwasanya pada saat itu peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2016-an. Antara 2015 atau 2016 lah, saya agak lupa karena memang sudah terlalu lama. Dan bisa dibilang dalam kasus ini merupakan pertama kalinya saya dan Mas Noval ini sempat berselisih paham sedikit. Tapi memang pada akhirnya kami baik-baik saja dan permasalahan tersebut juga bisa selesai dengan baik. Peristiwa ini terjadi di salah satu kota kecil yang ada di Jawa Barat. Dan kita sebut saja tokoh utama yang mengalami peristiwa tersebut pada waktu itu adalah Alda. Sementara Mas Noval sebagai Mas Noval dan diri saya sebagai Cia. Dan untuk mengawali kisah ini saya ingin menceritakan secara singkat pada kalian bagaimana pada akhirnya Mas Noval dan saya bisa mendapatkan informasi tentang peristiwa ini. Jadi pada saat itu memang ada seorang ibu-ibu yang usianya ya mungkin sekitar 50-60 tahunan lah ya. Kita sebut saja namanya adalah Ibu Mawar. Dan Ibu Mawar ini datang ke rumahnya Mas Noval untuk menceritakan permasalahan beliau yang pada saat itu memang berhubungan dengan anaknya. Dan ketika bertemu dengan Mas Noval pada saat itu, Bu Mawar ini menceritakan bahwa pada saat itu anak sematawayangnya yang namanya Alda tadi, itu dalam kondisi yang sepertinya sedang diganggu oleh sesuatu yang berhubungan dengan supranatural. Ada sesuatu yang berbeda dengan sosoknya Alda, karena belakangan nggak tahu kenapa Bu Mawar ini merasa Alda ini seperti bukan Alda yang sebelumnya. Jadi Alda itu kayak sering ngomong sendiri, sering ketawa-ketawa sendiri. Dan yang semakin membuat Bu Mawar ini merasa cemas dengan kondisi Alda pada saat itu adalah karena Alda ini secara tidak sadar sering sekali mengatakan kepada ibunya kalau dia ini ingin pergi, ingin menikah, ingin bersama dengan sosok kekasih yang sangat dia cintai. Padahal saat itu menurut Bu Mawar, Alda ini gak punya kekasih sama sekali. Jangankan punya kekasih, dia keluar dari kamar aja jarang. Jadi pada saat itu pihak keluarganya Alda yang waktu itu diwakili oleh Ibu Mawar memang bilang kepada Mas Noval bahwa mereka yakin sosok laki-laki yang sering dibicarakan oleh Alda pada saat itu adalah sosok jin atau sosok gaib lah ya, yang sering menampakkan dirinya di depan Alda dan berusaha untuk mempengaruhi Alda supaya Alda ini jatuh cinta sama dia. Dan berbekal dari informasi yang didapatkan oleh Mas Noval dari Ibu Mawar, pada saat itu tentu saja Mas Noval ini berusaha untuk membantu. Dan pada saat itu orang pertama yang memang dihubungi oleh Mas Noval adalah Cia. Jadi bisa dibilang pada saat itu ya Cia ini masih jadi anak magangnya Mas Noval lah ya.
Jadi dalam beberapa kasus yang mungkin pada saat itu Mas Noval berpikir ini kayaknya cocok nih kalau misalkan dia mengajak Chia, maka Mas Noval ini juga pasti akan menelpon Chia dan meminta untuk ditemani. Belum banyak hal yang bisa dijelaskan oleh Mas Noval kepada Chia mengenai kasus yang pada saat itu ingin mereka tangani, karena memang Mas Noval ini bukan tipe-tipe orang yang langsung mengambil kesimpulan sebelum nantinya dia bertemu secara langsung dulu dengan sosok seseorang yang ingin dia bantu. Dan perjalanan yang waktu itu harus dilewati oleh Mas Noval dan juga Chia memang cukup jauh, karena memang rumah dari Bu Mawar dan juga Alda ini berada di pinggiran kota gitu, dekat dengan kaki gunung. Jadi memang harus melewati gunung, melewati lembah gitulah ya istilahnya. Dan sesampainya Chia dan juga Mas Noval di rumah Ibu Mawar, pada saat itu Mas Noval ini langsung memberikan instruksi kepada Chia untuk bersikap natural saja. Mas Noval pada saat itu mempersilahkan Chia ini untuk melihat ya keadaan sekeliling dari rumah tersebut di bagian luarnya gitulah ya. Siapa tahu saja pada saat itu Chia bisa menemukan sesuatu. Sementara waktu itu Mas Noval memutuskan untuk langsung bertemu dengan sosoknya Alda. Jadi ibaratnya pada saat itu memang secara pribadi Mas Noval dan Chia ini kayak memiliki dua metode yang berbeda untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan memang sejak lama Mas Noval ini selalu mengajarkan Chia bahwa yang namanya kasus-kasus supranatural itu pasti sedikit banyaknya akan berhubungan dengan alam. Karena alam sendiri itu berhubungan dengan semesta. Semesta tempat di mana berbagai macam dimensi itu berada. Dan Chia ingat sekali kalau misalkan dulu ketika mereka ini masih sering jadi tandem kemana-mana, Mas Noval selalu bilang, kalau misalkan kita ingin merasakan kehadiran sebuah energi di sekitar kita, semuanya itu bisa kita rasakan dalam kondisi mata yang tertutup, tetapi mata batin kita terbuka. Dan hal tersebut akan jauh lebih jitu ketimbang kita memperhatikan sosok energi tersebut melalui mata yang terbuka, tapi batinnya tertutup. Jadi sebagai informasi saja bagi kalian bahwa orang-orang seperti kami, ya, terkadang itu ketika kami menutup mata, justru apa yang ada di sekitar kami itu terlihat jauh lebih jelas ketimbang ketika mata kami terbuka. Dan sama seperti halnya di hari tersebut setelah Chia dan Mas Noval ini sudah kulon nuwun gitulah ya kepada Bu Mawar, berbasa-basi sebentar, pada akhirnya waktu itu Chia memutuskan untuk menghabiskan waktunya beberapa saat berkeliling di area kayak halaman depan dan juga halaman belakang dari rumah tersebut. Dan Chia ini membiarkan Mas Noval ini untuk menemui Alda terlebih dahulu. Dan sedikit saja penggambaran yang ingin Chia berikan kepada kalian pada saat itu, memang rumahnya Bu Mawar itu tidak terlalu besar. Jadi bisa dibilang rumahnya ya rumah-rumah sederhana gitu. Cuma halamannya sangat luas. Ada halaman depan, ada halaman belakang. Dan di halaman tersebut banyak sekali kayak hewan-hewan ternak gitu loh. Jadi kayak banyak ayam, banyak bebek yang berkeliaran di sana. Dan kemungkinan itu memang adalah hewan peliharaannya Bu Mawar. Dan sampai di titik ini kita akan mulai mendengarkan cerita ini melalui perspektifnya Chia ya. Karena memang pada saat itu posisinya Chia dan Mas Noval ini kan terpisah. Menurut Chia pada saat itu hal pertama yang dia rasakan ketika dia berdiri di bagian halaman dari rumahnya Bu Mawar tentu saja adalah suasana yang asri, angin yang sejuk. Tapi memang selalu ada lapisan yang berbeda dari sebuah rumah yang penghuninya sedang terkena gangguan supranatural. Dan hal tersebutlah yang memang saat itu dirasakan oleh Chia. Jadi kayak suara anginnya tuh beda aja. Kayak ada suara yang berbisik tapi belum diketahui sumbernya dari mana. Hingga kemudian ketika Chia ini sampai di bagian halaman belakang dari rumah Ibu Mawar, pada saat itulah Chia baru menyadari kalau sepertinya di bagian belakang dari rumah Bu Mawar itu terdiri kayak dari hutan-hutan pinus yang sepi gitu. Bukan hutan yang lebat gimana-gimana gitu, bukan. Cuma memang sepi dan tidak ada rumah lain di sana. Dan ketika kemudian Chia berdiri di tempat tersebut, dia memperhatikan bagian sekeliling gitu. Pada saat itulah Chia baru tahu bahwa ada jalanan setapak yang sepertinya biasa dilalui oleh seseorang, karena memang di jalanan setapak itu rumputnya kayak pada mati gitu. Jadi kayak udah biasa diinjek oleh orang. Dan pada saat itu Chia tentu merasa penasaran ya, dia pengen tahu jalanan setapak itu akan membawa dia kemana. Dan ketika kemudian jalanan setapak itu ditelusuri oleh Chia gitu kan, pada saat itulah Chia baru tahu bahwasanya di bagian belakang dari rumah Ibu Mawar mungkin jaraknya sekitar 100 meteran lah ya. Pada saat itu ada aliran sungai. Jadi kayak ada sungai besar gitu yang mungkin asalnya dari pegunungan, nggak tahu gimana. Airnya memang sangat jernih sekali, bahkan bebatuannya tuh yang ada di dasar sungai tersebut itu sampai bisa kelihatan saking jernihnya. Dan ada batu-batu besar juga yang muncul di permukaan dari aliran sungai tersebut. Dan sedikit menceritakan proses ketika Chia ini berjalan menuju aliran sungai tersebut. Memang Chia ini sudah sengaja membuka hotspotnya. Jadi istilah hotspot ini saya pakai untuk menggambarkan orang-orang seperti kami
yang ingin melakukan sebuah komunikasi misalkan dengan sosok entitas atau sosok residual energi, biasanya kami ini akan membuka sesuatu yang ada di diri kami yang kami sebut sebagai hotspot. Bayangkan itu adalah sebuah wifi. Ketika saya membuka hotspot tersebut, otomatis sinyal wifi saya itu kan pasti akan mencari kira-kira siapa nih residual energi atau entitas yang frekuensinya bisa cocok dan bisa nyamber dengan wifi yang sedang saya sebar. Dan ketika wifi tersebut nanti nyangkut di beberapa entitas atau residual energi, nanti akan ada proses pemfilteran di sana. Kira-kira energinya yang cocok untuk saya yang mana ya? Kira-kira yang positif atau negatif yang mana ya? Semoga kalian bisa membayangkan maksud saya ya. Dan ketika kemudian Chia pada saat itu berusaha untuk mulai membuka hotspotnya kan, dia menyebarkan sinyal untuk residual energi yang ada di sekitarnya. Mungkin ada yang bisa diajak komunikasi atau bagaimana. Pada saat berjalan tersebutlah akhirnya Chia ini seperti menyadari bahwa sepertinya ada beberapa entitas, beberapa makhluk yang sedang memperhatikan dia dari balik-balik pepohonan yang pada saat itu memang ada di bagian kanan dan kiri dari jalanan setapak tadi. Tapi hal pertama yang dirasakan oleh Chia pada saat dia merasakan ada sosok-sosok yang seperti sedang mengintip dia dari balik ranting-ranting pepohonan, Chia merasa bahwa energi yang mereka pancarkan pada saat itu bukanlah energi yang terlalu membahayakan. Dibilang baik juga enggak, dibilang jahat juga enggak gitu. Ibaratnya ketika itu sosok-sosok tersebut kayak hanya sedang merasa penasaran aja, kira-kira siapa sih? Ada orang gitu kan lagi jalan melewati jalanan setapak itu kok saya belum pernah melihat, mungkin seperti itu. Cuma memang waktu itu Chia merasa bahwa sepertinya sosok-sosok yang sedang memperhatikannya secara diam-diam itu bukanlah entitas yang memiliki residual memory. Jadi pada intinya waktu itu sosok tersebut bukanlah sesuatu yang dulunya pernah hidup. Kemungkinan besar pada saat itu mereka merupakan golongan jin atau mungkin siluman yang memang sudah lama tinggal di tempat tersebut. Dan ketika lebih lama Chia ini berusaha untuk memperhatikan gitu kan ya, sosok-sosok tersebut bentuknya tuh kayak kera yang kecil gitu, punya buntut yang panjang, tapi wajahnya adalah manusia. Jadi wajah mereka itu menyerupai wajah manusia meskipun badannya itu persis sekali seperti kera. Dan ketika Chia sampai di pinggiran aliran dari anak sungai tadi, Chia memutuskan untuk duduk sebentar di bagian pinggir. Jadi kan pada saat itu di bagian pinggir sungai tersebut kayak banyak batu-batu, kayak rumput-rumput gitu kan ya. Dan pada waktu itu kelihatannya memang bersih. Itulah yang kemudian membuat Chia ini kayak pengen duduk dulu lah di sini. Siapa tahu juga dia bisa menemukan sesuatu di situ. Dan entah mengapa waktu itu Chia kayak ingin memperluas jaringan wifi-nya gitu ya. Dia ingin menangkap energi-energi yang sekiranya memang ada di sekitar dia. Karena entah kenapa begitu Chia ini memasuki kawasan tersebut, dia seperti merasa bahwa kayaknya banyak sekali energi yang berusaha untuk mendekat ke arah dia. Kayak pengen memberitahukan sesuatu kepada dia. Dan karena alasan tersebutlah pada akhirnya Chia ini memutuskan untuk senyap sejenak. Jadi mungkin kalian yang belum tahu maksud dari senyap di sini adalah Chia ini selalu diajarkan oleh Mas Noval sejak awal setiap kali dia ingin berkomunikasi dua arah dengan sosok-sosok tertentu. Terlebih dahulu Chia ini harus melakukan hal yang disebut dengan senyap. Dan yang dimaksud dengan senyap di sini adalah kita kayak semacam menenangkan diri dulu dengan mata yang terpejam, dengan hati yang tenang, yang netral, yang tidak memikirkan hal apapun terlebih dahulu. Jadi ibaratnya kita mengosongkan diri kita terlebih dahulu, baru kita membuka wifi atau hotspotnya kita. Karena dengan cara seperti itu kita bisa saja memilih energi-energi mana saja yang kita izinkan untuk berada dekat dengan kita ataupun tidak kita izinkan. Dan ketika kemudian Chia ini berusaha untuk senyap sejenak, dia memejamkan kedua matanya. Pada saat itulah Chia ini mulai merasakan seperti ada kehidupan lain yang ada di sekitar dia waktu itu. Jadi awalnya Chia ini seperti mendengar ada suara kehidupan gitulah ya dari telinganya. Seperti ada orang yang, ya kalian bayangkanlah orang yang hidup di sebuah tempat yang pada saat itu belum terlihat wujudnya. Dan semakin lama Chia berusaha untuk menajamkan instingnya pada saat itu. Akhirnya memang terbentuklah melalui pandangan batinnya ya, bahwa memang ada sebuah pemukiman yang letaknya berada di sekitar dari aliran sungai tersebut. Dan ketika kemudian Chia ini sudah berhasil menangkap resonansi dari pandangan batinnya pada saat itu, akhirnya Chia ini kembali membuka matanya. Karena apa yang sudah tertangkap oleh pandangan batinnya itu biasanya akan bisa dimanifestasikan ke dalam pandangan lahirnya Chia. Jadi pada saat itu yang dilihat oleh Chia adalah berkeliaran banyak sekali bentuknya, wujudnya dari
entitas-entitas gaib yang kemungkinan besar memang sudah tinggal di sana sejak zaman bahla, sejak zaman dahulu. Dan sepertinya memang spot di mana Chia berada waktu itu, which is merupakan aliran anak sungai tadi ya, itu merupakan salah satu spot yang menjadi spot terfavorit bagi makhluk-makhluk penghuni dari pemukiman gaib tersebut bermain. Saya nggak tahu apakah kalian sudah tahu hal ini atau belum, tapi yang namanya aliran sungai, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan air yang banyak, itu biasanya memang menjadi salah satu spot terfavorit bagi makhluk-makhluk halus untuk bermain di sana. Dan pada saat itu secara jelas Chia bisa melihat bahwa ada beberapa makhluk-makhluk kecil yang mungkin tingginya sekitar 50 cm-an ya, itu terbang di sekitar semak belukar yang ada di sisi kanan dan kiri aliran sungai tadi. Jadi makhluk tersebut seperti manusia, tubuhnya anatominya tuh seperti manusia, tapi dia memiliki sayap. Dan dengan sayap tersebutlah dia bisa terbang ke sana kemari. Tapi sayapnya bukan seperti sayap kupu-kupu ya, lebih kayak sayap capung. Dan pada saat itu tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan pakaian. Jadi mereka betul-betul polos tampilannya. Chia bilang ketika dia melihat beberapa makhluk bersayap tersebut terbang ke sana kemari kan di sekitar aliran sungai tadi, Chia merasa bahwa sebenarnya energi mereka ini adalah energi yang manipulatif. Manipulatif dalam artian gini, kalau dia merasa bahwa ada manusia yang tidak reseh dengan mereka, ya mereka nggak akan reseh. Tapi sebaliknya, ketika kemudian mereka ini bertemu dengan manusia yang hatinya gampang untuk dibolak-balik, mereka ini akan sangat manipulatif terhadap mereka. Dan ada satu hal yang saya lupa ceritakan, bahwasanya masing-masing dari makhluk kecil bersayap itu memiliki kayak taring kecil gitu di bagian kedua ujung bibir mereka. Tapi terlepas dari semua pemandangan yang dilihat oleh Chia pada saat itu, dari beragam bentuk wujud makhluk-makhluk gaib penghuni dari aliran sungai tersebut ya, entah kenapa pada saat itu pandangannya Chia, instingnya Chia itu seperti menunjukkan kepada Chia bahwa ada sosok lain yang energinya jauh lebih kuat yang sedang memperhatikan dia dari seberang sungai. Jadi kan lebar sungai tersebut nggak terlalu lebar-lebar banget ya, sehingga apapun yang sedang ada atau berdiri di seberang sungai sana itu masih bisa kelihatan dari titik di mana Chia itu berada. Dan awalnya pada saat itu Chia hanya baru bisa merasakan energi dari sosok tersebut. Jadi kayak secara wujud itu belum nampak. Tapi entah kenapa pada saat itu Chia hanya merasa bahwa sepertinya ada yang ingin disampaikan oleh sosok tersebut kepada diri dia. Dan yang harus kalian bayangkan di sini adalah proses yang harus dilalui oleh Chia ketika dia menangkap bagaimana perwujudan dari sosok tersebut yang memperhatikan dia dari seberang sungai itu betul-betul kayak satu persatu. Karena gini, awalnya Chia hanya bisa melihat sosok tersebut dari bagian bawah kaki sampai bagian lutut. Kemudian Chia ini berusaha lagi untuk mengeluarkan energinya supaya dia bisa sinkron dan bisa menangkap sosok tersebut secara lebih detail lagi. Dan barulah pada saat itu Chia ini mulai bisa melihat dari bagian lutut ke bagian dada. Tapi pada saat itu setelah segala sesuatu dicoba oleh Chia kan ya, waktu itu mentok-mentok dia hanya bisa melihat wujud dari sosok tersebut hanya dari bagian kaki ke bagian pundak saja. Jadi untuk bagian kepala, untuk bagian wajah gitu, Chia belum bisa melihatnya dengan jelas. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika Chia ini tidak bisa melihat bagian kepala, bagian wajah dari sosok tersebut, itu bukan karena sosok tersebut nggak punya kepala ya. Dia punya kepala, anatominya lengkap. Hal tersebut bisa dirasakan oleh Chia. Tapi yang menjadi alasan kenapa wajahnya tidak terlihat pada saat itu adalah karena ya energinya terlalu besar. Jadi masih belum bisa diseimbangkan oleh Chia ketika dia berusaha untuk menangkap sosok tersebut lebih dalam. Jadi sampai di titik ini saya harap kalian bisa mulai membayangkan bahwa yang namanya menjalin komunikasi dua arah dengan sosok yang berbeda dimensi dengan kita sama sekali bukanlah hal yang simpel dan hal yang mudah. Bukan hanya kita sekedar ngelihat, oh di sana ada hantu. Nggak seperti itu sistemnya. Apa yang harus kami lalui untuk bisa mensinkronkan energi kami masing-masing untuk menjalin sebuah komunikasi itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan sangat rumit dan sangat beresiko. Dan ketika sedang berusaha untuk bisa melihat sosok tersebut dengan jauh lebih jelas, karena waktu itu kan Chia ngotot gimana pun caranya dia harus bisa nangkep nih ini wajahnya seperti apa. Karena pada saat itu Chia memang ingin sekali menyampaikan apa yang dia temukan tersebut kepada Mas Noval. Dan Chia masih ingat sekali bagaimana rasa mual yang nonjok lambung dia pada saat itu ketika dia berusaha untuk mengeluarkan tenaga energi yang lebih besar lagi agar wajah dari sosok tersebut bisa kelihatan, tapi nyatanya yang memang susah. Dan sedikit penggambaran yang ingin saya berikan kepada kalian, pada saat itu sosok yang dilihat oleh Chia sudah bisa dipastikan adalah seorang laki-laki.
Karena sosok yang sedang dilihat oleh Chia pada saat itu sedang memperhatikannya dari seberang sungai, sudah bisa dipastikan itu adalah bentuk kaki laki-laki. Karena bentuk kaki laki-laki dengan bentuk kaki perempuan kan beda ya. Dan pada saat itu sosok laki-laki tersebut seperti sedang menggunakan semacam celana. Tapi celananya itu kayak celana loose gitu ya. Bahannya kayak kain, warnanya agak bergendi, dan panjangnya tuh hanya sampai sebetisnya dia aja. Dan di bagian luar dari celana yang dia pakai itu ditutupi dengan lilitan kain jarik. Dan kain jarik tersebut warnanya senada, hanya saja memang ada motif kayak garis-garis gitu yang warnanya agak krim keputihan. Dan di bagian dari celana tadi, sosok laki-laki tersebut seperti menggunakan lilitan kain hitam, kayak semacam belt, kayak korset gitulah ya, kalau misalkan perempuan yang sering pakai, itu dililit di bagian perut dia sampai ke bagian bawah dada. Dan di bagian atasnya lagi polos, karena memang sosok tersebut tidak menggunakan atasan apapun. Dan sampai di situ, Chia tidak bisa melihat apa-apa lagi, karena memang waktu itu yang dilihat dia cuma bisa sampai sebatas pundak saja. Secara fisik, sosok tersebut tidak terlalu kurus dan juga tidak terlalu gemuk ya. Pada saat itu dia berdiri menghadap ke arah Chia dengan posisi tangan yang kayak mendakup di atas perutnya. Tapi ketika kemudian Chia ini berusaha untuk memfokuskan dirinya supaya dia bisa mendapatkan gambaran yang jauh lebih jelas tentang sosok tersebut, tiba-tiba saja Chia ini merasa seperti ada sesuatu yang menarik dia dengan sangat cepat. Dan Chia sendiri sama sekali tidak tahu dia ditarik di bagian mana. Karena memang waktu itu yang dia rasakan hanyalah sekedar tarikan yang sangat kuat yang pada akhirnya membuat Chia ini hampir jatuh ke aliran anak sungai tadi. Untung saja pada saat yang bersamaan waktu itu Chia merasa ada orang lain yang ikut menarik dia dari belakang. Jadi kalian bayangkan posisinya pada saat itu ketika Chia ini sedang duduk, tiba-tiba saja dia merasakan ada sesuatu yang menarik dirinya ke bagian depan untuk jatuh ke aliran sungai tadi. Dan dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba saja ada orang lain yang menariknya ke belakang lagi supaya dia nggak jatuh. Dan ketika kemudian Chia membuka matanya, dia tersadar, dia memutus segala koneksi yang sedang dia lakukan pada saat itu. Nah, waktu itulah Chia baru sadar bahwasanya orang yang membantu dia tadi adalah Mas Noval. Jadi ya pada saat itu Chia tidak jadi jatuh ke dalam aliran sungai tersebut. Dan ketika Mas Noval sudah berusaha untuk membantu Chia kan, pada saat itulah Mas Noval bilang kepada Chia bahwa sejak awal nggak tahu kenapa dia ngerasa perasaan yang nggak enak. Ketika dia berada di dalam kamar untuk melihat kondisinya Alda secara langsung, nggak tahu kenapa pikirannya pada saat itu kayak tertuju kepada Chia. Dan ketika Mas Noval ini sedang berada di dalam, dia sedang berusaha untuk mengajak Alda ini bicara. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saja Alda ini kayak ketawa-ketawa. Dan ketika Mas Noval melihat Alda ketawa-ketawa tanpa alasan gitu kan, pada saat itu akhirnya Mas Noval ini kayak ngerasa semakin curiga, ada apa nih? Jadilah pada saat itu Mas Noval memutuskan untuk mencari Chia. Dia memanggil Chia, Chia gitu kan. Cuma pada saat itu Chia tidak menjawab. Semakin paniklah Mas Noval kan. Pada saat itulah Mas Noval sempat bertanya kepada Ibu Mawar, apakah di sekitar rumah mereka ada jalanan lain gitulah ya, yang aksesnya bisa ditempuh untuk menuju ke suatu tempat yang mungkin Mas Noval belum tahu. Dan pada saat itu akhirnya Bu Mawar ini menjelaskan kepada Mas Noval bahwa di bagian belakang rumah mereka, sekitar 100 meteran gitulah ya, itu ada sebuah aliran sungai. Dan untuk mencapai aliran sungai tersebut, biasanya orang-orang akan berjalan melalui jalanan setapak yang waktu itu memang ada di belakang halaman rumahnya Bu Mawar. Jadilah pada saat itu Mas Noval berjalan melalui jalanan setapak tadi untuk pergi ke aliran sungai yang diceritakan oleh Bu Mawar. Dan benar saja, ketika kemudian Mas Noval ini baru sampai di titik di mana aliran sungai tersebut berada, dia melihat ada sosok Chia di pinggiran sungai tersebut. Dan waktu itu posisinya Chia itu sudah hampir lagi ditarik sama sosok yang ada di sana. Cuma karena pada saat itu memang fokusnya Mas Noval itu tidak terlalu tertuju kepada sosok yang menarik Chia, karena memang waktu itu Mas Noval terlalu panik ya, dia terlalu takut kalau misalkan Chia ini kenapa-napa. Jadi memang waktu itu fokusnya Mas Noval ini hanya tertuju kepada Chia. Jadi dia berlari secepat mungkin, dia narik badannya Chia dari belakang supaya Chia ini nggak masuk ke dalam aliran sungai tadi. Tapi yang jelas yang disaksikan oleh Mas Noval pada saat itu memang ada salah satu penghuni dari tempat gaib tersebut yang sedang ingin berbuat iseng lah gitu ya kepada Chia, karena memang pada saat itu Chia dengan agak ceroboh membuka hotspotnya dia di tempat yang benar-benar tidak netral.
Dan ketika Chia diselamatkan oleh Mas Noval, pada saat itu Chia langsung membuka mata gitu kan ya. Dia langsung tersadar dengan apa yang terjadi dan jantungnya langsung berdebar dengan cepat. Mas Noval langsung menarik Chia, mengajak dia pergi dari aliran sungai tadi. Dan selama perjalanan kembali menuju ke rumah Bu Mawar, Mas Noval ini sempat memarahi Chia. Karena mungkin pada saat itu kan Mas Noval menilai Chia ini sudah ceroboh ya. Bisa-bisanya ngebuka hotspot, nyebarin wifi di tempat yang betul-betul penuh energinya, campur aduk, ada negatif, ada positif. Ibaratnya di tempat nongkrongnya mereka gitu kan. Lalu apa yang dimaksud dengan tempat tidak netral? Yang dimaksud dengan tempat tidak netral adalah misalkan seperti ini ya. Kita membuka komunikasi di sebuah tempat yang secara energinya sebagian besar dari energi yang ada di sana itu tidak berpihak kepada manusia. Maksudnya gini loh, jangan kalian berhadapan dengan 1.000 atau 10.000. Karena kalau misalkan kita membuka hotspot di tempat seperti itu, bagi yang belum terlatih itu akan sangat berbahaya. Dan salah satu tempat yang bisa dibilang tidak netral adalah aliran sungai. Karena memang di mana-mana aliran sungai itu dikenal sebagai spot terfavorit bagi makhluk-makhluk gaib untuk bermain. Itulah kenapa Mas Noval sempat merasa sangat marah kepada Chia waktu itu. Tapi karena mungkin pada saat itu Chia juga merasa dia sudah ceroboh gitu kan. Dia ngerasa ya dia salah juga. Pada akhirnya ketika Mas Noval ini kayak ngoceh-ngoceh gitu, marah-marah, ya Chia ini diem aja. Hingga kemudian ketika mereka sampai di rumahnya Bu Mawar, mereka kembali masuk ke dalam rumah tersebut, ngobrol sebentar sama Bu Mawar. Pada saat itu hubungan Chia dan Mas Noval ini ya sudah baik-baik saja. Karena Mas Noval ini bukan tipe-tipe orang yang kalau misalkan marah itu lama. Dia tuh tipe-tipe orang yang kalau misalkan marah ya dia lampiaskan pada saat itu dan setelahnya ya udah selesai. Dan di dalam rumah tersebut pada akhirnya Mas Noval mengajak Chia untuk bertemu dengan sosok Alda. Alda adalah seorang perempuan muda yang usianya mungkin baru 18 tahunan karena pada saat itu Bu Mawar bercerita bahwa Alda ini baru saja lulus dari SMA. Dan waktu itu memang posisinya Alda ini tidak melanjutkan pendidikannya ke universitas karena waktu itu ibunya Alda ini memutuskan ingin menjodohkan Alda dengan seorang pria. Karena memang pada saat itu tempat di mana Alda dan Bu Mawar ini tinggal sudah bukan hal yang aneh atau tabu lagi kalau misalkan perempuan itu menikah dalam usia yang sangat muda. Jadi itu kayak udah semacam kebiasaan aja di sana. Secara penampilan, Alda merupakan anak yang manis ya, tingginya semampai, kulitnya sawo matang, matanya bulat, rambutnya panjang. Tapi meskipun begitu, nggak tahu kenapa Chia ini merasa ketika dia masuk ke dalam kamarnya Alda, Alda ini kayak menunjukkan wajah-wajah sinis gitu loh kepada Chia. Dan ada momen di mana ketika Mas Noval dan Chia ini berusaha untuk mengajak Alda ngobrol sebentar. Jadi berusaha untuk mengajak Alda ini terbuka sama mereka, menceritakan apapun yang ingin Alda ceritakan. Tapi pada saat itu karena memang Mas Noval merasa sepertinya Alda sikapnya masih sangat ofensif, pada akhirnya waktu itu Mas Noval memutuskan untuk mengajak Chia bertemu lagi dengan Bu Mawar. Yuk kita ngobrol aja lebih banyak dengan Bu Mawar. Siapa tahu aja ada informasi yang bisa kita dapatkan dari Bu Mawar. Karena pada saat itu juga nggak akan ada gunanya untuk membuang-buang waktu bersama dengan Alda, karena Alda nggak mau ngomong apa-apa. Dan satu hal yang harus kalian bayangkan saat itu adalah, ketika kemudian Chia ini menuruti keinginannya Mas Noval untuk keluar dari dalam kamarnya Alda, ketika Chia ini baru berjalan keluar dari kamar tersebut dan baru mau menutup pintu kamarnya Alda, pada saat itulah kemudian Chia ini seperti menangkap bayangan sosok laki-laki secara halus ya. Jadi bentuknya tuh kayak asap, tapi membentuk wujud dengan sangat jelas, laki-laki. Dan waktu itu, sosok tersebut seperti sedang berpelukan dengan Alda. Jadi dia tuh kayak sedang berpelukan gini loh sama Alda. Tapi lagi-lagi yang saat itu Chia lihat adalah hanya sebatas dari kaki sampai bagian pundak saja. Sedangkan di bagian wajahnya, Chia masih belum bisa melihat dengan jelas. Dan waktu itu Chia sempat diam sebentar. Karena dia ngerasa dia seperti tidak asing dengan sosok yang baru saja dia lihat. Dan setelah mengingat-ingat beberapa saat, pada saat itu akhirnya Chia merasa yakin bahwa sosok yang sedang dilihat Chia tadi lagi pelukan nih sama Alda, itu adalah sosok laki-laki yang sama yang sempat Chia lihat sebelumnya, yang sedang memperhatikan Chia dari seberang sungai. Bagaimana pada saat itu Chia bisa yakin? Karena pada saat itu celana dan kain jarik yang melilit celananya itu sama persis dengan apa yang Chia lihat sebelumnya di pinggiran sungai. Tapi waktu itu memang Chia belum sempat menyampaikan kepada Mas Noval tentang apa yang dia lihat. Dan singkatnya pada saat itu terjadi kayak semacamnya percakapan yang cukup serius antara Mas Noval, Bu Mawar, dan juga Chia.
Dan memang pada saat itu Bu Mawar ini jujur gitu ya kepada Mas Noval. Dia bercerita bahwa ketika Alda ini sudah lulus sekolah, Alda ini memang ingin dia jodohkan kepada salah seorang laki-laki yang memang merupakan anak dari kenalannya dia. Tapi posisinya pada saat itu Alda memang tidak suka dengan laki-laki yang dijodohkan kepadanya itu. Alda ini kayak berusaha untuk berontak, dia nggak mau. Dan anehnya Bu Mawar bilang, awalnya meskipun menolak perjodohan tersebut ya, tapi Alda ini merupakan anak yang penurut. Maksudnya nggak pernah ngamuk meskipun dia nolak tuh, tapi nolaknya secara halus gitu. Bukan tipe-tipe anak yang suka teriak-teriak, jerit-jerit, mukul-mukul gitu. Bukan. Tapi nggak tahu kenapa, beberapa waktu berlalu gitulah ya, Bu Mawar ini ngerasa kok sifatnya Alda ini kayak berubah. Dia jadi kasar sama orang tuanya sendiri. Dan awalnya Bu Mawar berpikir, oh mungkin anak saya memang ngerasa marah aja kali sama saya gitu kan ya. Bu Mawar sedih lah dengan hal tersebut. Apalagi waktu itu posisinya dia adalah seorang single parent. Tapi lama-kelamaan, kata Bu Mawar, Alda ini mulai sering kesurupan. Dan biasanya kalau misalkan Alda ini sedang kesurupan, biasanya suara yang keluar dari dalam dirinya Alda itu adalah suara laki-laki. Dan suara laki-laki tersebut selalu bilang kepada Bu Mawar untuk berhenti menjodohkan Mawar dengan siapapun. Karena Alda ini sudah ada yang memiliki. Dan kata Bu Mawar, setiap kali Alda sedang kesurupan, dia selalu mengunci dirinya di dalam kamar. Dia nggak mau ditemui oleh siapa-siapa. Meskipun pada saat itu sudah ada beberapa pemuka agama yang didatangkan untuk mencoba mengobati Alda, tapi tetap saja Alda itu nggak bisa disembuhkan gitu loh. Jadi kayak sembuh saat itu doang, tapi nantinya kumat lagi. Dan yang paling membuat Bu Mawar ini ngerasa sedih sekaligus panik adalah ketika setiap kali Alda ini sedang menyendiri di dalam kamarnya. Secara continuity, Bu Mawar ini seperti mendengar ada suara laki-laki dan perempuan di dalam kamarnya Alda. Dan mohon maaf sebelumnya, Bu Mawar ini seperti mendengar suara laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan di dalam kamar tersebut. Ya kalian tahulah suara apa yang saya maksud. Dan Bu Mawar takut Alda kenapa-napa karena hal tersebut. Beliau mulai menyadari bahwa sepertinya apa yang terjadi kepada putrinya bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi dengan hal-hal logis. Dan semua masalah tersebut bermula ketika Alda ini sering menghabiskan waktunya untuk nongkrong di pinggiran anak sungai yang ada di belakang rumah mereka. Jadi memang dalam beberapa waktu belakangan Bu Mawar ini pasti memperhatikan dong gerak-gerik anaknya. Dan pada saat itu memang Bu Mawar sering melihat Alda ini berjalan melalui jalan setapak itu menuju ke aliran sungai tadi. Dan awalnya Bu Mawar nggak masalah, karena dia berpikir bahwa ya sudahlah mungkin Alda memang ingin cari angin, ingin menenangkan diri gitu kan ya. Karena memang pada saat itu posisinya hubungan antara Alda dan juga Bu Mawar ini tidak terlalu baik karena perjodohan tadi. Hingga kemudian Bu Mawar ini menyadari bahwa setiap kali Alda ini pulang dari tepian anak sungai tadi, maka malamnya Bu Mawar ini pasti akan mendengar ada suara laki-laki dan perempuan di dalam kamarnya Alda yang seperti sedang berhubungan. Dan setiap kali Bu Mawar berusaha untuk menanyakan hal tersebut kepada Alda, Alda ini justru akan terlihat sangat marah. Dia kayak nggak pengen diganggu dengan siapa-siapa. Dan selesai mendengarkan cerita yang dijabarkan oleh Bu Mawar kurang lebih 1 jam lamanya, pada saat itu akhirnya Mas Noval dan juga Cia ini memutuskan untuk break sebentar sambil makan siang. Dan pada saat itulah akhirnya Cia dan juga Mas Noval ini kayak saling sharing tentang hal-hal apa saja yang sudah mereka temukan sebelumnya. Menurut Mas Noval, ketika sebelumnya dia ketemu dengan Alda kan terlebih dahulu, pada saat itu entah kenapa Mas Noval ini merasa bahwa sepertinya di dalam kamarnya Alda memang ada beberapa makhluk yang ditugaskan untuk menjaga Alda. Jadi ibaratnya gini loh, katakanlah Alda sedang jatuh cinta pada satu sosok yang energinya lebih besar. Nah, sosok tersebut memerintahkan beberapa makhluk-makhluk yang energinya di bawahnya dia sebagai pesuruhnya dia untuk menjaga Alda di dalam kamar. Kenapa Alda harus dijaga? Karena pada saat itu kemungkinan besar sosok yang jatuh cinta dengan Alda itu tidak mau ada orang lain yang datang kepada Alda dan berusaha untuk menyembuhkan Alda. Tapi pada saat itu Mas Noval bilang kepada Cia kalau dia belum bisa menemukan siapa sih sebenarnya sosok yang energinya paling tinggi tersebut. Ibaratnya sosok utama dari kisah percintaan dua dunia antara Alda dan juga dia. Dan pada saat mendengarkan ceritanya Mas Noval, pada saat itu Cia sempat terdiam sebentar. Yang pertama adalah karena Cia secara energi, ketika dia masuk ke dalam kamarnya Alda untuk menemui Alda, waktu itu dia sama sekali tidak bisa merasakan ataupun melihat adanya energi lain yang konon kata Mas Noval ditugaskan untuk menjaga keberadaannya Alda.
Dan sedikit saya jelaskan di sini kepada kalian ya, supaya kalian nggak terlalu awam. Tidak semua orang yang mata batinnya terbuka itu bisa melihat satu sosok yang sama. Sekali lagi saya katakan kepada kalian, itu tergantung pada frekuensi yang mereka dapatkan. Apakah pada saat itu energi yang dimiliki oleh manusia yang mata batinnya terbuka itu bisa bertemu dengan sosok residual energi atau entitas yang ada di depan mereka atau tidak. Karena sekali lagi, untuk bertemu, melihat, merasakan sosok residual energi yang ada di sekitar kita, itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi secara mudahnya akan saya jelaskan seperti ini. Misalkan ada dua orang yang peka berada dalam satu ruangan yang sama. Kemudian di dalam ruangan tersebut juga ada dua entitas, ya, entitas yang berbeda. Nah, bisa saja ketika energi kedua orang yang peka ini lagi nggak sama gitu ya, lagi nggak sinkron satu sama lain. Bisa saja yang satunya lagi capek, sementara yang satunya lagi fit. Otomatis energi yang mereka keluarkan kan beda. Nah, pada saat itu belum tentu orang yang satu ini bisa melihat sosok A, tapi dia bisa melihat sosok B. Atau sebaliknya, dia bisa melihat sosok B, tapi dia tidak bisa melihat sosok A. Atau ketika dia dalam kondisi yang fit, dia bisa melihat keduanya. Jadi ketika dua orang yang peka ini melihat dua hal yang berbeda, ibaratnya kayak yang orang satu bisa melihat sosok A, tapi orang yang satunya nggak bisa melihat sosok A gitu ya. Itu adalah sesuatu yang wajar. Karena kita mengeluarkan energi untuk menangkap energi. Dan kita nggak bisa memaksakan bahwasanya energi yang berasal dari dua orang tersebut bisa selalu seimbang setiap saat. Tapi terlepas dari semua faktor tersebut ya, kalian juga harus tahu bahwasanya entitas atau residual energi juga bisa memilih kepada siapa dia ingin menunjukkan eksistensi mereka. Jadi semakin besar energi yang dimiliki oleh sosok entitas atau residual energi, maka semakin mudah juga dia untuk bisa memilih pada sosok siapa dia ingin menampakkan dirinya. Jadi seperti itulah ya gambaran singkatnya mengenai penampakan sosok entitas atau residual energi. Dan pada saat itulah akhirnya Chia ini menceritakan kepada Mas Noval tentang sosok yang sempat dia lihat sebelumnya, yang waktu itu Chia merasa sedang memperhatikan dia dari seberang sungai. Dan Chia cerita tuh sama Mas Noval, "Mas, saya ketemu nih sama sosok, tapi saya belum bisa melihat dia secara keseluruhan. Saya baru bisa melihat dia dari batas kaki sampai batas pundaknya saja. Wajahnya saya belum bisa perhatikan." Dan waktu itulah dengan agak kaget Mas Noval nanya lagi nih kepada Chia, "Kamu yakin kamu bisa ngelihat sosok tersebut?" Dan Chia jawab, "Iya yakin, tapi ya itu tadi, belum detail." Dan gak tahu kenapa pada saat itu ketika Mas Noval sudah selesai mendengarkan ceritanya Chia kan, setelah kemudian mereka selesai makan siang, pada akhirnya Mas Noval ini langsung mengajak lagi Chia untuk bertemu dengan Alda. Dan satu hal yang sempat diucapkan oleh Mas Noval pada saat itu adalah, "Kamu adalah orang yang dipilih sama sosok energi tersebut untuk bicara. Jadi saya harap kamu bisa manfaatin waktu dengan sebaik mungkin. Tapi ingat, hati-hati." Dan ketika sekali lagi Chia serta Mas Noval ini masuk ke dalam kamarnya Alda untuk menemui Alda, waktu itu posisinya Alda ini sedang menyisir rambutnya di depan sebuah cermin. Dan ketika kemudian Alda ini berbalik gitu kan, dia melihat ada sosok Chia dan juga Mas Noval yang kayaknya masih belum menyerah nih, ingin menggali informasi dari saya. Pada saat itu Alda langsung menunjukkan muka ofensifnya lagi nih kepada mereka berdua. Dan pada saat itu Alda langsung berlari dari depan cerminnya. Dia bersembunyi di dalam selimut di atas ranjangnya. Dan pada saat itulah akhirnya Mas Noval ini mendekat ke arah Alda. Dan waktu itu Mas Noval bilang, "Kakandamu sudah memilih adik saya untuk bicara." Dan pada saat itu Chia agak kaget karena memang tiba-tiba saja Mas Noval ini menyebutkan Chia sebagai adiknya. Tapi yang lebih mengagetkan lagi pada saat itu adalah ketika Chia melihat bagaimana respon yang ditunjukkan oleh Alda ketika Mas Noval ini selesai mengucapkan kalimat tersebut. Jadi pada saat itu Alda ini kayak terpaksa membuka selimutnya, kemudian dia duduk bersandar kan di atas kasurnya, seolah-olah apa yang dikatakan oleh Mas Noval tadi merupakan sebuah instruksi kepada dirinya Alda untuk mau terbuka terhadap sosoknya Chia, karena Chia ini konon menjadi orang yang dipercaya oleh kakandanya Alda untuk menyampaikan pesan. Dan pada saat itulah akhirnya Chia dan Mas Noval ini memutuskan untuk duduk di pinggiran ranjang di sebelahnya Alda. Dan waktu itu dengan sangat halus dan sabar Mas Noval ini sempat ngomong sama Alda, "Kami mau membantu kamu." Tapi pada saat itu Alda tiba-tiba saja kayak berteriak gitu ya, dia membentak Mas Noval. Waktu itu Alda bilang, "Saya nggak mau bicara sama kamu. Aku cuma mau bicara sama perempuan ini saja." Jadi pada saat itu Alda ngomong sambil nunjuk ke wajahnya Chia.
Pada saat itu Chia tentu saja kaget, tapi kalau Mas Noval sepertinya tidak. Dia seperti sudah bisa menebak situasi yang akan terjadi selanjutnya. Dan yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah ketika Alda membentak Mas Noval, pada saat itu suara yang dikeluarkan oleh Alda adalah suara laki-laki. Jadi bisa dibilang waktu itu yang sedang bicara bukanlah Alda. Dan untuk merespon ucapan Alda tadi, Mas Noval sempat bilang seperti ini. Oh, jadi kamu tadi sosok yang sedang memperhatikan adik saya di seberang sungai. Tapi pada saat itu sosok Alda yang kemungkinan sedang dirasuki oleh laki-laki tadi, itu kayak diam dulu beberapa saat sambil memperhatikan sosok Chia dari atas sampai bawah. Dan pada saat itulah akhirnya Mas Noval ini kayak ngebentak kan sosok laki-laki yang ada di dalam dirinya Aldo. Jangan ngeliatin adik saya kayak gitu. Adik saya ini bukan seseorang yang bisa kamu ganggu. Dan kalian harus tahu pada saat mengatakan hal tersebut, Mas Noval ini sempat ngegeplak kayak mukul matanya Alda supaya matanya tuh nggak tertuju ke arah Chia. Tapi tidak lama kemudian sosok yang berada di dalam dirinya Alda itu kembali membentak Mas Noval. Dia meminta Mas Noval keluar karena dia nggak mau bicara dengan Mas Noval. Dia cuma pengen bicara dengan Chia saja, 4 mata doang, tanpa adanya Mas Noval. Dan awalnya Mas Noval sempat keberatan ya. Tapi karena sosok tersebut sempat mengancam bahwa dia tidak akan mau untuk melepaskan Alda selamanya, semisal nanti dia tidak diberikan kesempatan untuk bicara dengan Chia 4 mata saja, pada akhirnya waktu itu Chia mencoba untuk membujuk Mas Noval supaya mau memberikannya kesempatan bicara dengan sosok tersebut. Karena bagaimanapun waktu itu Chia merasa penasaran apa sih sebenarnya yang terjadi dalam permasalahan itu. Dan ya pada akhirnya Mas Noval tidak memiliki pilihan lain selain menuruti keinginannya Chia. Jadi setelah dia berpesan ini dan itu kepada Chia kan untuk hati-hati, untuk banyak doa, pada akhirnya Mas Noval ini meninggalkan Chia sendirian di dalam kamarnya Alda. Dan pada saat Chia sudah berada hanya berdua saja dengan Alda di dalam kamar tersebut, entah mengapa Chia ini seperti merasa dia tidak hanya sedang berhadapan dengan Alda saja. Seperti ada sosok yang lain juga yang berada di dalam kamar tersebut. Tapi sekali lagi secara energi Chia belum bisa melihatnya. Dan pada saat itu Chia agak kaget ketika kemudian Alda mulai bicara. Entah kenapa waktu itu suaranya Alda kembali seperti suaranya Alda. Jadi suara perempuan, bukan lagi suara laki-laki seperti sebelumnya. Dan hal yang sama masih ditunjukkan oleh Alda pada saat itu, yaitu dia tetap terlihat sinis ketika sedang berhadapan dengan Chia. Dan kalian tahu apa kalimat pertama yang diucapkan oleh Alda ketika mereka sedang bicara 4 mata? Waktu itu Alda bilang seperti ini kepada Chia. Saya cemburu. Kenapa Mas Asmoro memilih kamu sebagai wadah untuk bercerita? Biasanya dia tidak mau menampakkan dirinya kepada siapa-siapa selain saya. Dan pada saat itu Chia langsung terdiam. Karena waktu itu dia secara tidak sengaja memahami bahwa sepertinya sosok laki-laki yang sedang pacaran dengan Alda namanya adalah Asmoro. Jadi waktu itu Chia sempat mengulangi nama tersebut. Dia ingin mengkonfirmasi gitu kan kepada Alda. Jadi Chia bertanyalah, Mas Asmoro? Dan masih dengan agak jutek pada saat itu Alda menjawab, ya. Kamu sudah lihat kan sosok laki-laki yang memperhatikan kamu dari seberang sungai? Ya dia itu Mas Asmoro, kekasihnya saya. Dan pada saat itulah akhirnya Chia betul-betul yakin bahwasanya sosok yang sedang diceritakan oleh Alda pada saat itu adalah sosok kekasih gaibnya Alda. Namanya adalah Asmoro. Dan pada saat itu pembicaraan mengalir begitu saja. Padahal sebelumnya Alda betul-betul menutup akses kepada Chia dan juga Mas Noval untuk menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi kepada dirinya. Tapi di saat itu ketika dia sedang bicara 4 mata bersama Chia, pada akhirnya ada banyak hal yang diceritakan oleh Alda kepada Chia. Singkat cerita, pada saat itu Alda bercerita kepada Chia bahwa beberapa waktu yang lalu Alda ini sempat merasa stres ketika dia tahu bahwa dia akan dijodohkan dengan seorang laki-laki yang sama sekali tidak disukai oleh Alda. Dan hampir setiap hari Alda ini kayak selalu bertengkar dengan ibunya di rumah. Jadi pada saat itu untuk mencari pelarian, Alda ini sering berkeliling kampung lah gitu ya, untuk mencari tempat-tempat yang sepi, yang hening, supaya Alda ini kayak bisa melepaskan penatnya tanpa ada gangguan dari orang lain. Hingga pada akhirnya di suatu hari Alda memutuskan untuk pergi ke pinggiran aliran sungai yang pada saat itu memang berada di belakang rumahnya. Dan awalnya ketika Alda pergi ke aliran sungai tersebut, dia tuh nggak berpikiran yang macem-macem pengakuannya Alda. Jadi pada saat itu dia cuma duduk di tepian sungai tersebut sambil nangis, sambil merenung. Dia kayak curhat gitu, curhat sama alam lah. Kenapa sih ibu begini-begini? Saya nggak suka kalau ibu begini-begini. Jadi dia tuh kayak seolah-olah sedang bercerita kepada sesuatu yang tidak terlihat.
Dan waktu itu Alda mengaku kepada Chia bahwa setiap kali dia pergi ke pinggiran sungai tersebut, Alda memang kebiasaan membawa makanan-makanan kecil. Karena memang Alda ini kalau nongkrong di pinggir sungai tersebut cukup lama. Jadi supaya dia nggak kelaparan gitu kan, Alda ini sering membawa makanan ke sana. Tapi yang paling sering dia bawa memang buah-buahan. Hingga kemudian ketika Alda sudah beberapa kali mengunjungi pinggiran sungai tersebut, entah kenapa tiba-tiba saja Alda ini berpikir, kayaknya kalau saya mandi di sungai ini enak kali ya. Karena kan waktu itu airnya jernih gitu kan, airnya bersih, segar juga. Karena biasanya memang Alda ini selalu nongkrong di pinggiran sungai tersebut dalam waktu yang lama. Misalkan pada saat itu Alda ini pergi ke sungai tersebut di saat siang hari, maka dia pulang ke rumah itu bisa-bisa ketika sudah sore. Nah, pada saat itu hal tersebutlah yang menjadi pertimbangannya Alda. Kalau misalkan dia sekalian mandi di sungai tadi, otomatis ketika dia pulang ke rumah dia nggak perlu mandi lagi. Jadilah mulai di saat itu, setiap kali Alda ini pergi ke pinggiran sungai tadi, dia akan selalu membawa peralatan mandi yang dia masukkan ke dalam sebuah ember. Jadi biasanya dia akan membawa sabun, sikat gigi, kemudian dia juga membawa sebuah kain jarik yang biasanya dia gunakan sebagai pelapis ketika dia sedang mandi. Jadi yang perlu kalian bayangkan pada saat itu, setiap kali Alda ini mandi di sungai tadi, itu posisinya dia memang melepas semua bajunya, kemudian dia menggunakan selembar kain jarik tadi yang dia lilitkan di badannya sebagai lapisan. Dan di dalam ceritanya tersebut, Alda ini mengaku kalau dia merasa nyaman setiap kali dia mandi di sana. Yang pertama karena memang airnya sangat jernih. Yang kedua, Alda ini juga merasa bahwa aliran sungai tersebut adalah tempat yang jarang sekali dikunjungi oleh orang lain. Jadi ketika kemudian Alda ini mandi di sana, dia sama sekali tidak merasa bahwa akan ada orang lain yang mengintip dia. Dan mandi di pinggiran sungai tersebut terus Alda lakukan. Memang tidak setiap hari, tapi setidaknya dalam seminggu itu mungkin sekitar 3 kali lah minimal dia mandi di sana. Dan berjalan 2 bulan kemudian, Alda mengaku bahwa setiap kali dia pulang dari mandi di kali tersebut, ketika malam harinya ya, ketika Alda kemudian tertidur, Alda selalu merasa bahwa dia didatangi oleh sosok seorang laki-laki ganteng di dalam mimpinya. Dan anehnya meskipun pada saat itu Alda merasa bahwa dia belum pernah melihat sosok pria tersebut dalam dunia nyatanya dia, tapi entah mengapa somehow ketika dia bertemu dengan sosok itu di dalam mimpinya, Alda ini kayak ngerasa udah benar-benar deket gitu, kayak udah benar-benar akrab. Dan karena rasa keakraban yang misterius tersebut pada akhirnya, di dalam mimpi tersebut ya, Alda selalu tidak bisa menolak setiap kali laki-laki tersebut seperti mengajak Alda ini untuk bermesraan. Dan bermesraannya itu bukan hanya sekedar peluk-pelukan, cium-ciuman gitu, enggak. Tapi sudah memang sampai ke batas kayak suami istri gitu di dalam mimpinya. Tapi di dalam ceritanya kepada Chia pada saat itu, Alda mengaku, meskipun semua hal tersebut dia lakukan hanya di dalam mimpi, entah kenapa Alda merasa rasa puas yang dia rasakan ketika hal tersebut sudah dia lakukan bersama sosok laki-laki itu, kayak terbawa ke dunia nyatanya ketika dia sudah bangun dari tidur. Jadi Alda ini kayak ngerasa bahwa apa yang dialaminya pada saat itu kayak bukan mimpi. Dan ketika bercerita dengan Chia pada saat itu, Alda juga bilang bahwa pada akhirnya dia dan sosok laki-laki misterius yang ada di dalam mimpinya tersebut seperti sepakat untuk menjalani sebuah hubungan asmara. Meskipun pada saat itu hubungan asmara mereka memang tidak masuk di logika. Karena setiap kali ingin bertemu, biasanya Alda ini kayak semacam melakukan ritual harus mandi dulu di kali tersebut ya. Barulah nanti malam harinya ketika dia sudah selesai mandi, sosok laki-laki tersebut kayak masuk ke dalam mimpinya Alda. Jadi cara mereka ketemu, cara mereka komunikasi ya seperti itu. Hingga kemudian berjalan beberapa waktu gitu kan, ketika Alda ini sudah merasa sangat jatuh cinta kepada sosok laki-laki tersebut, pada akhirnya sosok laki-laki itu menceritakanlah kepada Alda siapa diri dia yang sebenarnya. Jadi pada saat itulah sosok laki-laki tersebut mengaku kepada Alda bahwa dia adalah golongan jin atau kayak golongan lelembut gitu yang memang sudah sejak lama tinggal di area bantaran aliran sungai tadi. Dan laki-laki tersebut bilang kepada Alda bahwa setiap kali Alda ini mandi di pinggir sungai tadi, ya sosok laki-laki itu selalu memperhatikan Alda, dia selalu melihat Alda. Itu adalah titik awal di mana laki-laki tersebut merasa jatuh cinta kepada Alda. Dan waktu itu laki-laki itu juga bilang kepada Alda bahwa kita ini berbeda dunia. Dan tentu saja pada saat itu Alda yang posisinya sudah sangat jatuh hati kan kepada laki-laki tersebut tentu saja merasa sedih. Tapi kemudian sosok laki-laki misterius tersebut seperti meyakinkan Alda
bahwasanya ada nih satu cara supaya nanti kita bisa bersatu, kita nggak terpisah antar dua dunia lagi nih. Asalkan pada saat itu Alda memang bersedia untuk pindah ke alamnya dia. Dan mendengar pernyataan laki-laki tersebut, sedikit ada logikanya Alda ini yang bekerja. Semisal pada saat itu, dia dan laki-laki tersebut memang berada dalam dunia yang berbeda. Yang satu manusia, yang satu alam lelembut, katakanlah ya. Kalau misalkan Alda ingin masuk ke dalam alam lelembut dari laki-laki tersebut, otomatis Alda ini nggak bisa jadi manusia lagi dong. Dan caranya untuk nggak jadi manusia lagi, otomatis si Alda ini harus meninggal dulu dong. Entah itu gimana caranya ya nggak tahu gitu kan ya. Cuma pada saat itu Alda ini kayak ngerasa masih berat kepada ibunya. Karena meskipun waktu itu mereka sering bertengkar, nggak pernah cocok gitu kan ya. Tapi Alda ini masih ngerasa kayak nggak tega kalau harus meninggalkan ibunya secara tiba-tiba. Jadi pada saat itu Alda dan sosok kekasih gaibnya itu kayak memiliki kesepakatan, beri saya waktu deh. Sampai nanti ketika saya siap, saya mau ikut ke alamnya kamu. Dan selama waktu tersebut diberikan oleh sosok laki-laki tadi kepada Alda, Alda ini memang memberikan kebebasan kepada sosok kekasih gaibnya untuk masuk keluar gitu dari dalam badannya dia. Dan hal tersebutlah yang belakangan kan sering diperhatikan oleh Bu Mawar selaku ibunya Alda. Bahwa dalam waktu-waktu tertentu sepertinya Alda ini sering kesurupan, sering marah kalau misalkan Ibu Mawar ini mengungkit hal-hal perjodohan, sering ngebentak Bu Mawar gitu kan dengan suara laki-laki. Yaitu adalah sosok kekasih gaibnya Alda. Dan di dalam hubungan mereka yang tidak masuk akal tersebut, memang sosok laki-laki itu sering menyuruh Alda ini untuk pergi ke sungai untuk mandi di sana. Karena katanya sosok tersebut sangat suka ketika melihat Alda ini sedang mandi di situ. Dan karena pada saat itu posisinya Alda ini memang lagi bucin-bucinnya terhadap kekasih gaibnya kan, yang bernama Asmoro tadi. Kalian nggak boleh lupa ya, nama laki-laki tersebut adalah Asmoro. Pada akhirnya Alda ini menurutilah apa keinginannya Asmoro. Jadi Alda ini semakin sering, hampir setiap hari dia pergi ke sungai, mandi di sana. Sampai kemudian lama-kelamaan, Alda yang sebelumnya masih menggunakan lapisan kain jarik untuk menutupi lekukan badan dia ketika mandi, pada akhirnya waktu itu Alda memutuskan untuk tidak menggunakan apa-apa lagi ketika sedang mandi di sungai tersebut. Jadi dia udah gak pakai kain jarik lagi. Dia sengaja melepaskan semuanya dengan tujuan pada saat itu dia memang ingin menyenangkan Asmoro yang konon katanya akan selalu memperhatikan Alda dari kejauhan ketika Alda sedang mandi di sana. Dan Alda juga bercerita kepada Chia bahwasanya ketika perjanjian antara Alda dan juga sosok Asmoro ini sudah terucap, bahwasanya Asmoro akan memberikan waktu kepada Alda sampai Alda benar-benar merasa siap untuk ikut sama Asmoro ke dunianya Asmoro. Pada saat itu menurut Alda, Asmoro ini kayak menitipkan beberapa sosok yang dia percaya ke dalam kamarnya Alda, dengan tujuan agar sosok-sosok tersebut menjaga Alda dari orang-orang yang sekiranya didatangi oleh Bu Mawar untuk membantu melepaskan Alda dari pengaruhnya Asmoro. Jadi ibaratnya waktu itu Alda kayak udah dipagerin nih sama Asmoro. Dan bertepatan dengan ketika Alda ini menceritakan tentang sosok-sosok yang dikirimkan oleh Asmoro pada saat itu untuk menjaga Alda di dalam kamar tersebut, tiba-tiba saja di situ pandangan batinnya Chia mulai bisa menangkap energi dari sosok-sosok yang memang ternyata ada di dalam kamar itu sejak awal. Sosok yang sebelumnya sudah sempat diceritakan oleh Mas Noval kepada Chia. Tapi awalnya kan Chia nggak bisa melihat penampakan mereka. Dan kalian mau tahu sosok apa yang pada saat itu dilihat oleh Chia? Jadi sosok yang sama persis dengan sosok yang sempat dilihat oleh Chia sebelumnya ketika Chia sedang berjalan menyusuri jalanan setapak menuju aliran sungai. Siapa yang ingat? Jadi sosok-sosok kecil yang badannya tuh mirip kayak kera tapi berwajah manusia. Nah, sosok tersebutlah yang pelan tapi pasti mulai terlihat oleh matanya Chia. Itu kayak lagi berbaris rapi di sudut-sudut kamarnya Alda. Dan tidak lama dari penampakan sosok-sosok kecil yang ada di dalam kamarnya Alda, Chia ini kemudian melihat seperti ada pergerakan asap berwarna kecoklatan yang keluar dari belakang punggungnya Alda. Jadi misalkan ini punggungnya Alda ya, dia keluar gitu loh, dia keluar. Tapi ketika dia keluar dari punggungnya Alda, dia tuh seperti membuat sebuah wujud manusia. Dan manusia tersebut adalah laki-laki. Dan anehnya ketika kemudian sosok tersebut sudah betul-betul keluar gitu ya, utuh menjadi satu anatomi tubuh, tiba-tiba saja Alda ini kayak kehilangan tenaga. Jadi dia kayak lemes, kayak lunglai, kayak langsung kayak gini nih. Dan sosok gaib tadi kayak seolah-olah nangkep badannya Alda dari belakang. Jadi posisinya misalkan ini Alda ya.
Alda itu terkulai gini, dan sosok laki-laki yang keluar itu duduk di atas kasur sambil megangin Alda supaya nggak jatuh. Tapi pada saat itu Alda nggak pingsan. Dia masih membuka matanya, tapi dia nggak bisa apa-apa. Dan waktu itu yang harus kalian bayangkan situasinya adalah sosok laki-laki tadi duduk di bagian tengah kasur dalam posisi bersila. Sementara waktu itu Chia kan duduknya di pinggir kasur ya, tapi mereka berhadapan. Dan untuk kali itu, Chia sudah bisa melihat sosok laki-laki tersebut dalam kondisi yang utuh sempurna. Jadi tidak lagi hanya sekedar dari kaki sampai pundak saja, tapi wajahnya pada saat itu sudah bisa terlihat semuanya. Dan entah kenapa pada saat itu instingnya Chia mengatakan bahwa sosok laki-laki tersebut adalah Asmoro, kekasih gaibnya Alda. Dan seperti apa yang sempat diceritakan oleh Alda sebelumnya, bahwa sosok laki-laki yang menjadi kekasih gaibnya tersebut memang tampan. Jadi hidungnya mancung gitu ya, matanya itu tajam, tapi mukanya tuh kayak benar-benar muka cowok Jawa banget. Dan dari apa yang dilihat oleh Chia pada saat itu adalah sosok pria tersebut masih menggunakan pakaian yang sama persis dengan sosok laki-laki yang sempat dilihat oleh Chia berdiri di seberang sungai untuk memperhatikannya. Jadi menggunakan celana warna mirip-mirip bergendi gitu. Kemudian di bagian luarnya ditutupi dengan lilitan kain jarik. Hanya saja yang pada saat itu terlihat berbeda adalah ya bagian wajahnya, karena Chia kan sebelumnya tidak melihat dia secara keseluruhan. Jadi di bagian rambutnya itu kayak dicepol kecil gitu loh guys. Dan juga ada kayak semacam ikat kepalanya gitu, ikat kepala kecil yang warnanya persis kayak warna celananya. Dan pada saat itulah akhirnya Chia ini langsung bertanya kepada sosok tersebut. Karena memang sejak awal sosok tersebut seperti kayak memperhatikan Chia sambil terus memegang badannya Alda. Waktu itu Chia bertanya, "Apa kamu yang namanya Asmoro?" Alih-alih menjawab, waktu itu sosok tersebut hanya mengangguk sambil kayak nepuk-nepuk pundaknya Alda gitu loh. Jadi kayak lagi nina boboin, kayak lagi menenangkan Alda supaya Alda ini nggak berontak. Dan pada saat itulah kemudian terjadi sesuatu yang berada di luar kendalinya Chia sebetulnya. Karena memang pada saat itu Chia sama sekali tidak berencana untuk melakukan retrokognisi atau semacamnya. Tapi karena pada saat itu Chia ini seperti lupa untuk menonaktifkan hotspot yang ada di dalam dirinya dia. Jadi secara tidak sengaja, secara langsung, tanpa aba-aba, tiba-tiba saja retrokognisi tentang sosoknya Asmoro ini kayak langsung terputar di dalam kepalanya Chia. Jadi pada saat itu Asmoro ini seperti ingin memperlihatkan sesuatu yang sempat terjadi antara dia dan juga Alda melalui versinya dia. Dan hal pertama yang dilihat oleh Chia pada saat retrokognisi tersebut terjadi adalah Chia seperti sedang berada di sebuah tempat yang sangat luas tapi sangat indah ya. Dia kayak hutan, tapi hutannya tuh bagus banget. Banyak pohon-pohonan, banyak bunga-bunga gitu. Kemudian rumputnya juga hijau, bagus lah pokoknya. Nah, pada saat berdiri di tempat tersebut, tidak lama kemudian Chia ini seperti melihat ada sekumpulan wanita-wanita yang cantiknya luar biasa. Mereka menggunakan kayak gaun berwarna-warni gitulah ya. Mereka lagi duduk gitu loh, kayak lagi duduk di atas rumput tanpa alas apapun, seolah-olah mereka sedang mengerumuni seseorang. Dan ketika kemudian Chia ini berjalan semakin mendekat untuk melihat kerumunan wanita-wanita cantik luar biasa tersebut, pada akhirnya waktu itu Chia ini menyadari bahwa sosok yang sedang dikerumuni oleh wanita-wanita tadi itu adalah sosok Asmoro. Jadi Asmoro ini seperti sedang duduk di tengah-tengah mereka, dan perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya itu kayak sedang berusaha untuk merayu. Dan ketika kemudian Asmoro ini seperti tahu kalau dia sedang diperhatikan oleh Chia, pada saat itulah kemudian Asmoro ini mengatakan sesuatu kepada Chia. Ini adalah istri-istri saya semua. Dan ketika mendengar hal tersebut, otomatis pada saat itu Chia ngerasa bingung kan. Maksudnya kayak, kalau misalkan istrinya udah sebanyak ini, ngapain dia masih ngincer Alda? Dan pada saat itulah seolah-olah Asmoro ini bisa membaca isi hatinya Alda. Asmoro ini kemudian memberikan sebuah penjelasan atas pertanyaannya Chia tadi. Padahal Chia tidak mengungkapkan pertanyaan tersebut kepada Asmoro ya. Dan waktu itu Asmoro mengatakan kepada Chia, Alda telah disakiti oleh ibunya. Dia dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Hampir setiap hari saya melihat Alda menangis di pinggir sungai. Dia tidak memiliki teman. Jadi saya datang kepadanya. Tapi yang terjadi justru kami saling jatuh cinta. Dan saya bertekad ingin membawanya kemari untuk membuatnya bahagia. Saya hanya ingin memberikan segala sesuatu yang belum pernah dia dapatkan di dalam kehidupannya.
Dan pemandangan yang pada saat itu sedang dilihat Chia, tiba-tiba saja dalam sepersekian detik itu berubah menjadi pemandangan di mana ketika waktu itu Asmoro ini sedang berada dalam posisi memperhatikan sosoknya Alda dari kejauhan. Jadi misalkan saya melihat Asmoro sedang berdiri di sini. Jadi saya ini posisinya ada di belakang Asmoro nih. Jadi waktu itu saya melihat Asmoro itu sedang berdiri sambil memperhatikan Alda yang ada di seberang sungai, sedang menangis sesenggukan sendirian kayak lagi meluapkan perasaannya. Dan anehnya pada saat itu adalah vision yang sedang dilihat oleh Chia kayak berusaha menggiring simpati yang awalnya itu kayak nggak ada di dalam hatinya Chia. Jadi pada saat itu seperti ada energi yang seolah-olah bisa membuat perasaan Chia itu jadi kayak berpihak kepada Asmoro. Kalian bisa bayangin nggak? Maksudnya gini, mungkin awalnya waktu itu Chia sempat ngerasa benci sama Asmoro karena Asmoro itu udah ngeganggu orang gitu kan. Tapi ketika vision itu dia dapatkan, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba saja Chia ini seperti merasa, oh iya, Asmoro nggak salah. Dia cuma memperhatikan Alda doang kok. Alda yang datang kepada Asmoro, dan Asmoro bisa membahagiakan Alda. Alda juga bisa menerima Asmoro, gitu loh kurang lebihnya. Apalagi pada saat itu Chia ini ditunjukkan beberapa momen yang memperlihatkan bagaimana bahagianya Alda setiap kali Alda ini bisa bertemu dengan Asmoro di dalam mimpi. Jadi senyuman, keceriaan yang selama ini tidak pernah terlihat dari wajahnya Alda, itu kayak menghilang semua ketika Alda ini bisa ketemu dengan sosoknya Asmoro. Jadi bertambah lagi tuh rasa simpatinya Chia kepada sosoknya Asmoro. Dan ketika Chia ini masih dalam proses memperhatikan semua lintasan gambaran tiap momen yang datang kepadanya waktu itu, pada saat itulah kemudian Chia ini seperti mendengar Asmoro berbisik kepada dia. Waktu itu Asmoro bilang seperti ini, "Tolong jangan pisahkan kami berdua. Dia tidak akan bisa hidup tanpa saya. Dan saya bisa membahagiakan dia. Tolong jangan pisahkan kami berdua." Dan entah kenapa pada saat itu permintaannya Asmoro itu kayak langsung nusuk ke dalam jantungnya Chia. Kalian ngerti gak sih? Kayak Chia tuh kayak ikut merasakan sakitnya perasaan digantung oleh sebuah kepastian. Dan kemudian pemandangan yang waktu itu didapatkan oleh Chia melalui retrokognisi tersebut pada akhirnya selesai. Chia kembali kepada kenyataan dan pada saat itu dia kembali mendapati sosoknya Asmoro sedang duduk di depannya dia. Masih dalam posisi yang sama ya, jadi Asmoro masih memegangi Alda di dalam dekapannya. Dan pada saat itu sempat terjadi kontak mata beberapa saat antara Chia dan juga Asmoro. Dan waktu itu Chia ini ngerasa kayak, kok saya jadi bingung ya harus berpihak kepada siapa? Apakah harus berpihak kepada Asmoro atau justru harus tetap berpihak kepada Mas Noval? Karena pada saat itu Chia tahu persis bahwa tujuan dia dan juga Mas Noval datang ke rumah tersebut adalah untuk memisahkan mereka berdua, Alda dan juga Asmoro. Dan sekali lagi pada saat itu ketika Chia sudah berada di dalam realiti kehidupannya ya, Asmoro ini bilang kepada Chia, "Tolong jangan pisahkan kami berdua. Tolong jangan pisahkan kami berdua." Dan gak tahu kenapa pada saat itu Chia merasa dadanya tuh kayak benar-benar sesak gitu ya. Dia kayak sedih banget, kayak pengen nangis banget. Hingga pada akhirnya waktu itu Chia memutuskan untuk keluarlah dari dalam kamarnya Alda. Dan ketika kemudian Chia ini keluar dari dalam kamar, dia baru ngebuka pintu. Pada saat itulah dia langsung berhadapan dengan sosoknya Mas Noval. Jadi nggak tahu gimana, kayaknya pada saat itu Mas Noval nih kayak udah punya feeling nih, ada sesuatu yang nggak beres nih kayaknya dari Chia. Dan pada saat itu Mas Noval ini langsung bertanya kepada Chia, "Kamu mau kemana?" Dan waktu itu dengan agak jutek, Chia ini menjawablah kepada Mas Noval, "Saya pengen cari angin sebentar." Tapi pada saat itu entah apa alasannya, tiba-tiba saja Mas Noval ini kayak mencegah kepergiannya Chia. Dia menghalangi langkahnya Chia, dan pada saat itu tiba-tiba saja Mas Noval ini mengajak Chia untuk ngambil wudhu di belakang. Jadi waktu itu posisinya Chia ini kayak dipegangin gitu ya lengannya sama Mas Noval, dituntun ke belakang. Bahkan waktu itu Mas Noval ini sempat bertanya kepada Bu Mawar, "Bu, kalau mau ngambil air wudhu di mana?" Dan pada saat itulah akhirnya Bu Mawar ini memberitahu kan. Dan betul-betul tuh Mas Noval nganterin Chia sampai ke tempat di mana air wudhu tersebut diambil. Dan tiba-tiba saja ketika sudah berada di tempat tersebut, Chia ini ngamuk kepada Mas Noval karena dia ngerasa nggak terima, apaan sih tiba-tiba saya disuruh ngambil air wudhu. Dan ketika Chia ini berusaha untuk berontak dengan semua perintah yang diberikan oleh Mas Noval pada saat itu, Mas Noval langsung bilang kepada Chia bahwa sepertinya saat itu Chia ini sudah berhasil dipengaruhi perasaannya oleh sosok Asmoro.
Jadi segala macam perasaan simpati, perasaan kasihan yang ada di dalam hatinya Chia pada waktu itu merupakan hasil manipulasi yang dilakukan oleh Asmoro terhadap dirinya Chia. Supaya Chia ini berpihak kepada dia, bukan kepada Mas Noval. Karena pada saat itu Asmoro ini tahu bahwa kedatangannya Chia dan juga Mas Noval ke tempat tersebut adalah untuk memisahkan dia dan juga Alda. Dan karena pada saat itu Chia merasa dia seperti sedang tertuduh gitu kan ya oleh Mas Noval, akhirnya Chia ini marah kan. Sampai pada saat itu Chia ini sempat ngomong kepada Mas Noval, kalau memang Mas nggak percaya dengan kemampuan saya, nggak usah ajak-ajak saya lagi lain kali. Tapi waktu itu Mas Noval sama sekali nggak kepancing. Dia agak memaksa Chia untuk mau mengambil air wudhu dari keran yang waktu itu memang sudah dinyalakan oleh Mas Noval. Tapi entah kenapa pada saat itu Chia menolak. Dia betul-betul nggak mau menyentuh air tersebut. Dan waktu itu akhirnya Chia ini kembali ngomong sama Mas Noval, udahlah, biarkan aja Alda itu bahagia dengan laki-laki yang dia cintai, ketimbang harus hidup sama laki-laki yang dijodohkan sama dia tapi dia nggak cinta sama laki-laki itu. Dan sambil terus berusaha untuk menarik lengannya Chia supaya mau terkena guyuran air wudhu tadi ya, Mas Noval ini bilanglah kepada Chia, kamu udah dimanipulasi, coba jernihkan pikiran kamu sebentar, senyap sebentar Yude, senyap sebentar. Nanti kalau sudah senyap, insting kamu pasti tahu mana yang benar, mana yang tidak. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya, bahwasanya senyap, istilah senyap bagi saya dan Mas Noval pada saat itu adalah bisa dibilang kayak semacam menetralkan pikiran dan juga hati. Jadi kayak mengosongkan segalanya. Dan lagi-lagi pada saat itu Chia kembali marah sama Mas Noval kan, sambil narik tangannya gitu, dia nggak mau dipegang sama Mas Noval. Pada saat itu akhirnya Chia ini bilang, dimanipulasi gimana sih? Kalau Mas emang nggak percaya sama retrokognisi saya, ya sudah, jangan ajak saya lagi. Tapi pada saat itu dengan sangat sabar Mas Noval ini berusaha untuk megang pundaknya Chia gitu kan ya, ditepuk sama dia gitu. Waktu itu Chia ingat betul Mas Noval sempat bilang sama Chia, istighfar dek, makhluk itu udah berhasil buat kamu musuhin Mas. Ambil wudhu, terus senyap sebentar. Dan karena mungkin sudah beberapa kali berusaha supaya saya mau mengambil wudhu, tapi saya terus melawan kan. Pada akhirnya waktu itu Mas Noval mengambil air dengan telapak tangannya sendiri. Kemudian dia membacakan beberapa doa-doa gitulah ya. Kemudian dia usapkan air tadi ke wajahnya Chia. Dan ketika selesai diusapkan begitu, tiba-tiba saja Chia ini kembali bilang kepada Mas Noval, ya udah sih biarin aja Alda nikah sama Asmoro. Nah, pada saat itulah akhirnya Mas Noval ini kayak mulai meninggikan suaranya. Dia bilang kepada Chia, sadar mereka berdua itu beda dunia. Dan gak mau kalah, pada saat itu akhirnya Chia kembali marah kepada Mas Noval. Kamu yang egois, Mas. Bisa-bisanya ikut campur dalam urusan hati orang. Dan setelah kalimat tersebut selesai diucapkan oleh Chia, tiba-tiba saja Chia merasakan seperti ada seseorang yang menyabetkan kain di bagian tengkuknya dia. Jadi di bagian leher belakangnya gitu. Sabetannya sebenarnya nggak sakit-sakit banget, tapi kalau dibilang pelan juga enggak. Ibaratnya setelah terkena sabetan tadi, Chia ini kayak langsung tertunduk gitu ya. Kemudian dia kayak duduk di lantai, sambil di depannya tuh keran air tadi tuh masih nyala. Dan entah kenapa pada saat itu kayak segala sesuatu yang ada di dalam pikirannya Chia tuh kayak langsung runtuh gitu loh, kayak langsung brrrr gitu. Hingga akhirnya pada saat itu Chia ini nangis. Kenapa Chia nangis pada saat itu? Karena ketika sabetan kain itu mengenai tengkuknya, Chia ini seperti mencium aroma yang sudah sangat familiar bagi dia, yaitu aroma cendana. Jadi aromanya wangi, wanginya tuh mirip wangi-wangi cendana. Dan biasanya aroma tersebut selalu ditimbulkan ketika sosok Mbah datang kepada Chia. Jadi untuk kalian yang follower atau subscriber lama, pasti tahulah Mbah yang saya maksud itu Mbah siapa, yaitu Mbah yang menjadi tandemnya Kawi ya. Jadi memang sosok beliau ini sering hadir ketika saya sedang mengalami masalah yang tidak bisa saya kontrol sendiri. Saya dalam hal ini adalah sosok Chia dalam cerita yang sedang kita dengarkan. Jadi sosok Mbah ini memang tidak mewujudkan dirinya pada waktu itu, tapi dia seperti sedang membantu saya untuk bisa sadar dari segala sesuatu yang sedang berusaha untuk mempermainkan cara berpikir saya waktu itu. Dan perasaan Chia pada saat itu memang campur aduk ya. Makanya dia bisa sampai nangis sesenggukan di depan air keran yang dibiarkan menyala. Tapi dia nangis itu bukan karena sedih. Pokoknya campur aduk aja, tapi bukan karena rasa sedih.
Sampai akhirnya kemudian Mas Noval ini kayak memberikan waktu kepada Chia untuk bisa lebih tenang dulu gitu kan beberapa saat. Beberapa kali juga waktu itu Mas Noval bertanya kepada Chia, apakah udah mendingan, udah tenang apa belum. Hingga pada akhirnya ketika sudah beberapa saat berlalu, kemudian Chia ini juga bilang kepada Mas Noval bahwa I'm okay gitu kan. Akhirnya waktu itu Mas Noval ini membawa Chia untuk pindah ke ruangan depan. Jadi di ruangan depan tersebutlah pada akhirnya Mas Noval ini kayak melakukan semacam pembersihan gitu kepada dirinya Chia terhadap energi-energi negatif yang mungkin residu-residunya masih tersisa. Jadi waktu itu memang posisinya Chia ini disuruh untuk duduk bersandar di sebuah kursi, jadi kakinya itu kayak diselonjorkan gitu ya. Sementara waktu itu Mas Noval memang kayak membacakan doa-doa gitu yang sifatnya mengelilingi tubuhnya Chia. Dan sambil melakukan pembersihan tersebut, Mas Noval ini sempat bercerita kepada Chia bahwa ketika Chia ini berada di dalam kamarnya Alda untuk melakukannya komunikasi, katakanlah ya. Nah, Mas Noval yang pada saat itu menunggu di ruangan tengah, sebenarnya dia juga berusaha untuk mencari tahu tentang siapa sosok yang sedang ada bersama Alda, yang pada saat itu seperti memaksa Chia untuk melakukan komunikasi secara dua arah. Dan menurut Mas Noval, berdasarkan dari hasil yang dia dapatkan selama pencariannya dengan caranya dia sendiri, pada saat itu Mas Noval mengatakan kepada Chia bahwa Asmoro ini sepertinya bukan sosok yang sembarangan. Dia merupakan salah satu entitas yang energinya bisa dikatakan lumayan besar, yang mendiami kawasan sekitar dari aliran sungai tersebut yang ada di belakang rumahnya Bu Mawar. Dan salah satu kelebihannya Asmoro pada saat itu, kelebihan dalam hal negatif ya, Asmoro ini pintar sekali untuk memanipulasi perasaan orang lain. Salah satu contohnya adalah Chia barusan. Jadi dia pintar untuk membolak-balikan energi seseorang ya. Jadi secara tidak langsung dia seperti bisa memaksa seseorang itu melihat segala sesuatunya itu melalui sudut pandangnya dia aja. Itulah yang kemudian membuat setiap orang yang berkomunikasi dengan dia tuh kayak ngerasa kasihan, kayak ngerasa simpati, kayak ngerasa nggak tega. Dan pada kesempatan itu juga Mas Noval mengingatkan Chia agar selalu bersikap netral, agar selalu melakukan senyap terlebih dahulu sebelum melakukan komunikasi dengan sosok-sosok entitas atau residual energi. Dan salahnya pada saat itu, karena mungkin Chia juga belum memiliki banyak pengalaman ya, Chia ini belum sempat untuk menutup hotspotnya ketika dia sedang berbincang dengan sosoknya Alda dan juga sosoknya Asmoro. Jadi dalam satu waktu Asmoro ini seperti mungkin merasa kayaknya ini waktu yang tepat nih saya untuk nyolong kesempatan untuk masuk ke dalam retrokognisinya ini orang, yaitu Chia. Jadi pada saat itu kayak kurang lebihnya ya, Asmoro ini seperti ingin menunjukkan sebuah cerita, memaksakan Chia ini supaya hanya bisa melihat cerita tersebut melalui sudut pandangnya Asmoro. Dia mengambil alih posisinya Chia sebagai seorang pengatur dari retrokognisi tersebut. Karena memang tujuannya Asmoro pada saat itu adalah untuk mengelabui perasaannya Chia. Jadi ibaratnya pada saat itu Asmoro cuma kepengen Chia melihat apa yang ingin diperlihatkan oleh Asmoro saja. Ya mohon maklum pada saat itu kan Chia ini masih anak magangnya Mas Noval, masih perlu banyak belajar. Jadi yang perlu kalian bayangkan pada saat itu posisinya secara fisik Chia itu betul-betul udah KO. Karena mungkin secara tidak langsung Chia ini sudah dikuras habis energinya oleh Asmoro. Terlebih lagi tadi dia baru mengalami teguran oleh Mbah kan karena dianggap ngeyel banget nih bocah gitu kan. Hingga pada akhirnya waktu itu Mas Noval bilang kepada Chia, ya sudah kamu gak usah ikut melakukan pembersihan, kamu istirahat saja. Tapi pada saat itu memang Mas Noval ini seperti memberikan izin kepada Chia untuk berada di dalam satu ruangan yang sama dengan Mas Noval untuk melihat apa-apa saja yang dilakukan oleh Mas Noval pada saat itu ketika dia sedang melakukan pembersihan kepada sosoknya Alda. Jadi waktu itu memang posisinya Chia ini duduk bersebelahan dengan Bu Mawar di dalam kamarnya Alda. Sementara Mas Noval melakukan pembersihan sendirian terhadap dirinya Alda. Dan sebelum memulai pembersihan tersebut, Mas Noval mengingatkan Chia, matiin hotspotnya, jangan dinyalain dulu. Takutnya ada energi lain yang nyamber ke kamu. Dan pada saat itulah akhirnya Chia menyaksikan secara langsung bagaimana proses yang dilakukan oleh Mas Noval ketika dia berusaha untuk melakukan pemisahan terhadap dirinya Alda secara raga, terhadap dirinya Asmoro secara sukma. Jadi, kalau kalian mau membayangkannya, yang dilakukan oleh Mas Noval pada saat itu adalah secara mata batin ya, yang bisa Chia lihat pada saat itu adalah, gimana saya menjelaskannya ya,
Jadi dari belakang punggungnya Alda, Mas Noval itu seperti berusaha untuk menarik sesuatu. Dan pada saat itu posisinya Alda udah nggak ada tenaganya sama sekali. Jadi dia cuma kayak nunduk gini ya, kayak meringkuk gini. Dia udah pasrah, dia udah nggak bisa ngelawan. Nah, pada saat itulah kemudian dengan kemampuan yang Mas Noval miliki ya, dia berusaha untuk menarik sosok Asmoro keluar melalui punggungnya Alda. Dan pada saat itu, kalau kalian mau tahu prosesnya, kalian bayangkan wajah seseorang berada di depan plastik. Dan plastiknya itu seperti ditempelin di mukanya, kemudian mukanya itu berusaha untuk keluar melalui plastik tersebut. Nah, seperti itulah yang dilihat oleh Chia dalam proses pembersihan Alda dan juga Asmoro. Dan hal yang dilakukan oleh Mas Noval pada saat itu betul-betul tidak mudah. Jadi ketika sosoknya Asmoro ini kayak berhasil mau ditarik oleh Mas Noval, tiba-tiba saja sosok tersebut berhasil masuk lagi ke dalam tubuhnya Alda. Ditarik lagi, masuk lagi ke dalam tubuhnya Alda. Itu lebih dari 3 kali prosesnya. Dan dalam setiap proses yang dilalui tersebut, entah kenapa Chia ini kayak merasa mual yang dia rasakan pada saat itu kayak udah gak bisa ditahan lagi. Jadi kayak betul-betul nonjok gitu di dalam lambungnya. Sementara kalau Bu Mawar itu nggak kenapa-napa. Jadilah pada saat itu karena Chia khawatir dia akan muntah di situ kan ya. Takutnya juga fokus Mas Noval nantinya akan kebagi 2 gitu kalau misalkan dia tahu Chia ini dalam kondisi yang tidak baik. Pada akhirnya waktu itu Chia memutuskan untuk keluar dari dalam kamarnya Alda. Dia pergi ke kamar mandi. Dia muntah di sana. Dan dalam muntahan tersebut, di muntahan yang terakhirnya ya, Chia ini memuntahkan darah segar. Jadi dia ikut merasakan lemparan-lemparan energi negatif yang dikeluarkan oleh sosoknya Asmoro ketika Mas Noval ini berusaha untuk menarik dia keluar dari badannya Alda. Dan setelah selesai muntah-muntah tersebut, Chia sempat mengambil air wudhu karena memang itu adalah salah satu yang selalu dipesankan oleh Mas Noval setiap kali kami ingin membersihkan diri dari energi-energi negatif. Yang pertama adalah ambil air wudhu, dan Chia ini sempat istirahat sekitar 10-15 menitan. Dia duduk di depan pintu kamar mandi karena dia betul-betul ngerasa badannya udah babak belur pada saat itu. Dan ketika kemudian Chia ini memutuskan ingin kembali masuk ke dalam kamarnya Alda, dia ingin melihat apa yang terjadi selanjutnya gitu kan ya. Siapa tahu aja Mas Noval ini sedang butuh bantuan atau bagaimana. Nah, pada saat itulah kemudian Chia ini justru melihat Mas Noval dan Bu Mawar itu keluar dari dalam kamar tersebut. Dan waktu itu Chia sempat bengong dong. Maksudnya kayak, loh kok saya tinggal 10 menit sampai 15 menit aja udah selesai gitu. Tapi waktu itu Chia memang tidak berani bertanya lebih banyak lagi kepada Mas Noval. Karena bagaimanapun kan Mas Noval adalah senior dia ya. Chia masih ya kayak rasa-rasa segan lah gitu kalau misalkan harus mempertanyakan sesuatu yang sekiranya memang tidak ingin diceritakan oleh Mas Noval. Jadi ketika kemudian mereka berdua keluar dari dalam kamarnya Alda, pada saat itu Chia kan ngikutin nih dari belakang. Nah, ketika dia mengikuti langkahnya Mas Noval, Chia ini sempat kayak ngelongok sedikit dari pintu kamarnya Alda. Pada saat itu Chia melihat memang posisinya Alda ini sudah tertidur dengan sangat pulas di atas ranjangnya. Jadi kayak memang sudah tidak ada sesuatu lagi yang mengganggu dia pada saat itu. Dan memang tidak lama setelahnya Mas Noval ini berpamitan kepada Bu Mawar. Jadi Mas Noval mengajak Chia untuk pulang. Dan sampai di saat itu mereka sudah naik mobil, mereka sedang berjalan menjauh dari kota tersebut gitulah ya. Chia ini masih belum berani bertanya tentang apa yang terjadi ketika saya keluar dari kamarnya Alda. Nah, ketika kemudian sudah melalui setengah perjalanan, ibaratnya posisi mereka pada saat itu memang sudah agak jauh dari rumahnya Bu Mawar. Pada saat itu, tiba-tiba saja Mas Noval tuh ngomong gini kepada Chia, sampaikan rasa terima kasih saya sama Mbah ya. Mbah tadi banyak membantu saya untuk memisahkan Asmoro dari Alda. Dan waktu itu Chia agak sedikit kaget. Dia nanya dong sama Mas Noval kan, oh Mbah datang, Mbah ngebantuin. Dan pada saat itu Mas Noval menjawab, iya, kalau bukan karena bantuan Mbah nggak tahu deh Mas bisa ngebantuin Alda atau enggak. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah pada saat itu Chia sama sekali tidak menyadari kehadirannya Mbah. Yang saat itu sempat dirasakan oleh Chia hanyalah sekedar sabetan kain saja di bagian tengkuknya. Dan kain tersebut sangat diyakini oleh Chia adalah kainnya Mbah karena aromanya khas. Dan pada saat itu Mas Noval juga mengatakan kepada Chia bahwa dia sudah berhasil memisahkan Alda dan juga Asmoro secara sepenuhnya ya. Jadi waktu itu Alda ini seperti diberikan pagar gaib oleh Mas Noval supaya kedepannya dia tidak lagi bisa diganggu oleh Asmoro. Tapi ada satu hal yang kemudian disampaikan oleh Mas Noval yang menjadi plot twist dari semua cerita yang ada tentang dirinya Alda.
Jadi setelah Mas Noval ini sudah melakukan pendalaman secara lebih detail dan juga menyeluruh terhadap kasusnya Alda ya, rupanya yang awalnya berusaha untuk membuka pintu antara Alda dan juga Asmoro adalah Alda sendiri. Kalau awalnya Alda mengaku bahwa dia sering datang ke pinggir sungai tersebut untuk mencari angin, untuk meluapkan perasaannya yang pada saat itu sedang stres gitu kan. Dia kan sempat ngaku gitu kan kepada Chia. Ternyata bukan seperti itu kisah yang sebenarnya. Jadi Mas Noval bilang dia sempat melakukan beberapa komunikasi dengan residual energi yang lain, entitas-entitas lain yang berada di tempat itu juga, yang memberikan pandangan yang berbeda dari pengakuan yang sempat diberikan oleh Alda. Jadi menurut Mas Noval pada saat itu, entah dari mana Alda ini belajar, nggak tahu siapa yang memberikan informasi salah ini kepada Alda. Pada saat itu, tujuan Alda untuk sering datang ke pinggiran aliran sungai tersebut adalah untuk meminta pelet. Jadi gini guys, ada kepercayaan di beberapa tempat ketika kita ingin meminta bantuan semesta, bantuan alam gitulah ya. Ketika kita sedang merasakan kesel dengan seseorang, kita ingin menuntut balas terhadap orang tersebut, atau sebaliknya kita ingin meminta bantuan semesta untuk membuat orang itu jatuh cinta kepada kita. Dipercaya kita bisa melakukan hal tersebut dengan mendatangi tempat-tempat yang mengandung banyak air. Jadi misalkan kayak sungai, kayak danau, kayak laut gitu. Kita datang ke sana untuk meminta hal tersebut sambil membawa katakanlah upeti ya, sebagai tanda terima kasih kita nantinya. Dan saya nggak mau bilang apakah hal tersebut betul-betul bisa dilakukan atau tidak, karena takutnya memang disalahgunakan dengan anak-anak zaman sekarang yang biasanya hanya menelan informasi secara mentah gitu ya, nggak dipelajari lebih dalam lagi. Karena hal tersebutlah yang kemudian terjadi kepada sosoknya Alda. Mas Noval dan Chia sendiri nggak tahu informasi tersebut dia dapatkan dari mana. Tapi yang jelas hal tersebutlah yang dilakukan oleh Alda waktu itu. Jadi Alda ini memang sengaja datang ke pinggiran sungai tersebut untuk meminta bantuan alam, meminta bantuan semesta, meminta bantuan entitas-entitas yang berada di sungai tersebut untuk membantu dia supaya dia bisa mendapatkan hati seorang laki-laki yang pada saat itu sedang dia taksir. Jadi yang tidak diketahui oleh Chia adalah ketika Alda ini menolak perjodohan yang diberikan oleh ibunya, posisinya pada saat itu Alda ini sedang jatuh cinta dengan pemuda lain. Tapi pemuda tersebut tidak cinta sama Alda. Jadi kayak bertepuk sebelah tangan gitulah ya. Lalu kemudian informasi tentang pelet itu dia dapatkan, dia melakukan hal tersebut, dia datang ke aliran sungai tersebut sambil membawa upeti, sesajen, segala macam, tapi memang lebih sering dia membawa buah-buahan. Alda meminta kepada siapapun energi yang ada di sungai tersebut untuk bisa membuat laki-laki yang dia taksir pada saat itu kembali naksir sama dia. Hingga kemudian mungkin karena saking seringnya Alda melakukan hal tersebut hampir setiap hari, seminggu mungkin paling sedikit 3 kali dia melakukan hal tersebut. Pada akhirnya hal tersebut menarik perhatiannya Asmoro. Jadi pada saat itu Asmoro memang bisa membaca keinginannya Alda. Asmoro ini tahu kalau Alda ini lagi mencintai seorang pria. Dan Asmoro ini memanfaatkan setiap upeti dalam wujud bunga, dalam wujud buah-buahan yang selalu dibawa oleh Alda ke tepian sungai tersebut. Diambil sama Asmoro secara energinya ya. Tapi alih-alih dengan upeti tersebut membuat Asmoro ini mau membantu keinginannya Alda, pada saat itu Asmoro justru jatuh cinta kepada Alda dan ingin membuat Alda ini menjadi salah satu istrinya di alamnya dia tinggal. Jadi Asmoro ini kayak kepincut duluan sama pesonanya Alda gitu. Jadi pada saat itu Asmoro bukannya membuat laki-laki yang ditaksir sama Alda itu jatuh cinta kepada Alda, justru Asmoro ini melakukan sesuatu yang membuat Alda ini jatuh cinta kepada Asmoro. Jadi kayak tergila-gila sama Asmoro. Dan lama-kelamaan akhirnya Alda ini lupa sendiri dengan sosok pria yang dia taksir karena dia sudah fokus jatuh cinta bucin sama Asmoro. Dan pada saat itu Mas Noval bilang bahwa dalam waktu dekat sebenarnya Asmoro ini sudah memiliki niatan untuk membawa sosoknya Alda secara jiwa, secara sukma, untuk dia persunting dan dia jadikan istri di dunianya dia. Dan kalau saja pada saat itu Bu Mawar ini telat untuk menemukan seseorang yang bisa memisahkan Alda dan juga Asmoro, itu akibatnya bisa fatal. Bisa saja pada saat itu Asmoro ini kayak berusaha untuk mempengaruhi pikirannya Alda untuk melakukan hal-hal nekat, yang akhirnya membuat Alda ini meninggal dunia, dan secara sukma, secara energinya gitulah ya, itu akan dibawa oleh Asmoro menuju ke dunianya dia. Tapi saya selalu ingatkan kepada kalian, ini tergantung dengan kepercayaan kalian ya, kalian boleh percaya atau tidak. Karena yang namanya manusia,
di dalam diri manusia itu tidak hanya ada ruh saja, ada juga yang namanya residual energi yang nantinya akan tersisa ketika hidup. Jadi ketika manusia meninggal, otomatis tentu saja sudah pasti ruh sejatinya akan langsung kembali ke Tuhan. Tapi residual energinya bagi mereka-mereka yang tersangkut dengan urusan duniawi atau lain semacamnya, bisa saja harus mengalami perjalanan panjang untuk menyelesaikan apa yang belum dia selesaikan semasa hidup. Dan saya harap pada bagian ini kita bisa saling menghargai pendapat masing-masing ya, seperti saya juga menghargai pendapat kalian. Dan kembali lagi ke ceritanya Mas Noval pada saat itu, Mas Noval sempat cerita kepada Cia bahwa ketika dia sempat melakukan negosiasi nih dengan sosoknya Asmoro, kalian tahu apa? Asmoro sempat meminta kepada Mas Noval untuk memberikan Cia sebagai penggantinya Alda. Jadi ibaratnya pada saat itu Asmoro ini bilang kepada Mas Noval, ya sudah saya akan menyerahkan Alda, tapi sebagai gantinya saya minta adik kamu buat saya. Dan pada saat itu sambil bercanda Mas Noval ini langsung ngomong kepada Asmoro kan, ya kalau kamu berani untuk melewati siapa penjaga adik saya ya silahkan. Kalau bisa silahkan. Dan pada saat itu rupanya sempat ada usaha yang dilakukan oleh Asmoro untuk masuk ke dalam dirinya Cia. Itulah kenapa Cia ini sempat merasakan mual yang luar biasa. Tapi ketika kemudian Asmoro ini menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan hal tersebut jauh lebih lama gitu kan, pada akhirnya Asmoro ini mundur. Dia mundur dari niatannya untuk menjadikan Cia sebagai pengganti. Dia juga mundur dari niatannya untuk menguasai Alda karena pada saat itu dia juga merasa bahwa dia tidak bisa mengalahkan kemampuan yang pada saat itu memang dimiliki oleh Mas Noval dibantu dengan Mbah. Dan dari pengalaman tersebut Cia mengakui bahwa semenjak saat itu dia menjadi belajar untuk tidak cepat-cepat menyimpulkan sebuah kisah hanya melalui satu point of view saja. Mas Noval selalu mengajarkan kepada Cia bahwa setiap kali melakukan retrokognisi, kita harus siap tempur ya, dalam tanda petik, melakukan tempur, menghabiskan energi, supaya apa yang kita lihat itu bisa secara keseluruhan menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi. Jadi nantinya kita betul-betul bisa membaca dan melihat residual energi dari seseorang, dari sesuatu, dari sebuah entitas secara 360 derajat. Dan yang terpenting dari semuanya adalah Mas Noval selalu mengajarkan Cia untuk melakukan senyap terlebih dahulu setiap kali Cia ini ingin melakukan retrokognisi ataupun sedang ingin melakukan komunikasi dua arah. Dan saya sangat berharap untuk kalian semua yang menyaksikan cerita ini, dengan segala kerendahan hati saya meminta kalian untuk bisa memberikan doa terindah, memberikan Al-Fatihah untuk sosok Mas Noval yang memang sudah tiada semenjak tahun 2020, karena pada saat itu beliau memang terkena COVID. Titip doa ya untuk beliau. Dan kembali lagi ke cerita, sekitar 3 hari kemudian setelah pembersihan dari sosok Alda ini sudah selesai dilakukan, Mas Noval sempat mengajak Cia untuk pergi ke salah satu pesisir pantai yang letaknya memang agak jauh dari tempat mereka tinggal. Pada saat itu Mas Noval ingin menunjukkan cara kepada Cia bagaimana caranya untuk katakanlah memindahkan sosok tertentu, dan sosok yang pada saat itu dipindahkan oleh Mas Noval adalah sosok Asmoro. Karena entah mengapa pada saat itu selama 3 hari belakangan Mas Noval ini berusaha untuk mengadakan komunikasi dengan Asmoro gitu ya. Sepertinya Asmoro ini bukan tipe entitas yang mau menyerah begitu saja. Jadi karena Asmoro ini merasa dia masih memiliki derajat energi yang tinggi gitu kan ya, dia masih bersikeras ingin mengganggu perempuan-perempuan yang lain untuk dijadikan istri bagi dia di alamnya dia. Pada saat itulah akhirnya Mas Noval ini memutuskan untuk ya sudahlah, saya pindahin aja kamu ke tempat yang sekiranya tidak akan mengganggu kehidupan manusia lainnya. Dan biasanya memang setiap kali Mas Noval ini melakukan pemindahan-pemindahan semacam itu, Mas Noval ini akan melakukannya di pantai. Dan pada saat itu mungkin selang beberapa bulan kemudian lah ya, Bu Mawar ini kembali mendatangi rumahnya Mas Noval. Beliau memberikan sebuah kabar gembira bahwasanya pada saat itu Alda bersedia untuk dinikahkan dengan sosok pria yang memang sudah dijodohkan dengan dia. Karena pada saat itu Alda juga seperti sudah tersadar bahwa sosok laki-laki yang dijodohkan dengan dia itu adalah sosok pria yang baik. Bahkan pada saat itu Mas Noval sempat mengajak Cia ini untuk kondangan ke sana.
Dan kalian tahu apa? Ketika Alda bertemu dengan Chia dan juga Mas Noval pada saat kondangan tersebut, Alda sama sekali tidak ingat kalau dia pernah bertemu dengan Chia dan juga Mas Noval. Dan ya demikianlah keseluruhan dari kisah rekam misteri, kisah pribadi yang pernah saya alami bersama Mas Noval almarhum. Sebenarnya ada pergolakan tersendiri di hati saya setiap kali menceritakan perjalanan kami dulu ya, karena memang beliau adalah salah satu panutan saya, orang yang mengajari saya banyak hal. Beliau juga sangat mengenal Lin, sangat mengenal Mbah Kawi. Ya, beliau adalah salah satu orang yang paling berjasa dalam kehidupan supranatural saya. Dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Alda kali ini adalah bagi siapapun kalian di luar sana, tolong banget, terlepas kalian percaya atau tidak dengan keberadaan dimensi astral di sekitar kita, jangan sekali-kali kalian menganggap bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan supranatural itu adalah hal yang main-main. Berkali-kali saya bilang kepada kalian, sekali aja kalian berusaha untuk membuka pintu tersebut dengan cara yang tidak baik, kalian akan sulit untuk bisa menutupnya lagi. Ya, kalau kalian bisa ketemu orang seperti Mas Noval, kalau enggak gimana? Seumur hidup kalian akan tersiksa dengan sesuatu yang tidak bisa kalian lawan, tidak bisa kalian lihat, tidak bisa kalian hilangkan. Seperti halnya Alda, kita melakukan pelet aja udah sesuatu yang benar-benar salah. Apalagi pada saat itu yang dilakukan oleh Alda adalah melakukan pelet dengan memanfaatkan energi negatif yang sifatnya secara random. Kalau misalkan kita sedang menginginkan sesuatu di dalam diri kita cukup mengafirmasi diri kita aja dengan hal-hal baik setiap harinya. Karena saya percaya bahwasanya afirmasi yang baik, doa-doa yang baik, itu pasti akan didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semesta pasti akan mengelilingi kita dengan hal-hal yang baik juga. Jadi jangan sekali-kali kepikiran untuk melakukan hal-hal konyol yang berhubungan dengan supranatural ya. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya, cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.